Mertua diam-diam menikahkan suamiku dengan sekretarisnya di kantor. Detik itu juga aku labrak mereka dan ku tarik semua dana investasiku di perusahaannya, hingga membuat mereka bersujud meminta maaf. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Aku selalu percaya bahwa pernikahan adalah penyatuan dua hati, dua jiwa, bahkan dua keluarga besar. Sejak kecil, aku tumbuh dengan bayangan tentang rumah tangga yang hangat, seorang suami yang penuh tanggung jawab, istri yang setia, dan anak-anak yang tumbuh di dalam kasih sayang. Mungkin terdengar sederhana, bahkan klise, tetapi disitulah letak impianku. Aku ingin hidupku kelak dibangun atas dasar cinta yang tulus, bukan sekadar harta atau status. Dan ketika akhirnya aku menikah dengan Raka, aku sempat yakin bahwa semua mimpi itu mulai mewujud di hadapanku. Raka bukan pria biasa. Ia adalah anak tunggal dari keluarga pengusaha besar di Jakarta. Ayahnya sudah lama meninggalkan perusahaan yang kemudian dipegang penuh oleh ibunya, Bu Ratna. Aku mengenal Raka sebagai sosok yang cerdas, ambisius, dan tampak penuh kasih. Di mataku, ia adalah pria yang bisa kugandeng ke masa depan tanpa harus ragu. Sejak awal, aku tahu menikah dengannya berarti juga menikah dengan segala tanggung jawab dan campur tangan keluarga besarnya. Tapi cinta membuatku berani. Aku percaya aku bisa melewati itu semua. Aku, Naila, perempuan sederhana dari keluarga yang tidak begitu diperhitungkan, memutuskan mengikat hidupku dengan pewaris satu-satunya perusahaan besar yang berkilau dari luar, tetapi diam-diam menyimpan banyak ketegangan di dalam. Hari-hari pertama setelah pernikahan, aku merasa hidupku berubah menjadi dongeng. Raka begitu lembut dan perhatian. Meski sibuk dengan rapat dan klien, ia selalu berusaha meluangkan waktu untuk makan malam bersamaku atau sekadar mendengar ceritaku tentang hari itu. Ada kalanya aku tertawa sendiri, menyadari betapa beruntungnya diriku. Tetapi kebahagiaan itu rupanya tidak bertahan lama. Perlahan, aku mulai menyadari jarak yang muncul di antara kami. Bukan jarak yang timbul karena pekerjaan, melainkan karena ada satu sosok lain yang begitu dominan, ibunya. Raka itu anak mama satu-satunya. Jadi wajar kalau mama ingin yang terbaik untuk dia. Kamu jangan tersinggung kalau mama banyak mengatur, ya? Ucap Raka suatu malam ketika aku mulai mengeluhkan campur tangan Bu Ratna yang terlalu jauh. Aku mencoba tersenyum, menahan semua keresahan yang berkecamuk. Aku mengerti, Kak. Tapi kadang, aku merasa bukan istrimu. Aku merasa hanya menumpang di rumah ini. Semua aturan bukan milikku. Semua keputusan bukan keputusanku. Aku seperti hidup di bawah kendali orang lain. Suamiku menghela napas panjang, lalu menggenggam tanganku erat. Sabar, sayang. Mama memang keras, tapi dia juga sayang sama kamu. Percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Kata-kata itu terdengar manis, namun jauh di dalam hatiku, ada rasa tidak nyaman yang semakin menguat. Sebab setiap hari aku melihat sendiri bagaimana campur tangan Bu Ratna semakin menjadi. Dari hal kecil seperti menu makan malam yang harus disesuaikan dengan seleranya, pilihan baju yang akan dipakai Raka, hingga urusan besar seperti proyek apa yang boleh ia ambil di perusahaan. Tidak ada yang bisa lepas dari pengawasan matanya. Dan di setiap langkahku, aku merasa dinilai, diukur, dan seringkali dianggap kurang. Aku masih berusaha bersabar. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini adalah bagian dari ujian pernikahan, sesuatu yang bisa aku hadapi dengan kelembutan. Namun hatiku mulai goyah ketika seorang perempuan lain memasuki lingkaran hidup kami. Dia bernama Selin, sekretaris pribadi Raka di kantor. Pada awalnya aku berusaha memahami, karena aku tahu wajar bila seorang direktur muda memiliki sekretaris yang selalu mendampinginya. Tetapi semakin hari, semakin jelas bahwa kehadiran Selin bukan sekadar urusan pekerjaan. Ia terlalu dekat, terlalu percaya diri, bahkan tidak jarang menampakkan dirinya di acara keluarga,
seolah-olah ia memiliki tempat khusus di sisi Raka. Yang lebih mengejutkan, Bu Ratna justru sangat menyukai gadis itu. Selin itu anak pintar, sopan, dan bisa diandalkan. Raka beruntung punya asisten seperti dia, ucapnya suatu kali, menatapku dengan sorot mata yang sulit kuterjemahkan. Aku tersenyum kaku, meski hatiku terasa bagai diremas. Kalimat itu mungkin terdengar biasa, tetapi bagiku ada pesan tersirat di dalamnya. Seakan-akan aku harus belajar dari Selin, seakan aku tidak cukup baik. Hari-hari berlalu, dan aku mencoba menepis semua perasaan curiga itu. Aku katakan pada diriku sendiri bahwa aku terlalu sensitif. Aku mencoba percaya pada Raka, pada komitmen yang pernah kami ikrarkan di hadapan Tuhan. Namun semakin aku menutup mata, semakin jelas bayangan buruk itu mengganggu. Aku merasa berjalan di atas lantai kaca yang rapuh, yang sewaktu-waktu bisa retak dan menghancurkan segalanya. Dan perasaan itu semakin nyata pada malam itu. Raka pulang lebih larut dari biasanya. Katanya ada rapat mendadak. Aku menunggu di balkon rumah, memandangi langit Jakarta yang penuh cahaya lampu dari gedung-gedung tinggi. Angin malam berembus, membawa resah yang sulit kutepis. Ponselku bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang tidak kukenal. Hati-hati dengan suamimu. Ibumu sedang menyiapkan sesuatu bersama sekretarisnya. Aku terdiam. Nafasku tercekat. Tanganku gemetar saat membaca kata-kata itu. Jantungku berdegup begitu kencang, seakan ingin meledak keluar dari dadaku. Aku tidak tahu siapa yang mengirim pesan itu, tetapi kalimat pendek itu menghantam tepat di inti ketakutanku. Seolah ada seseorang di luar sana yang menyaksikan apa yang terjadi di balik dinding rumah tanggaku, dan ia memberiku peringatan. Aku ingin segera menghubungi Raka, menanyakan langsung apa yang sedang terjadi. Tapi jariku kaku. Aku takut. Takut mendengar jawaban yang sebenarnya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku hanya terbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar, sementara pikiranku dipenuhi kemungkinan-kemungkinan buruk. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, aku merasa cinta dan kepercayaanku mungkin akan diuji habis-habisan. Ada rahasia besar yang perlahan mendekat, dan aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk menghadapi badai yang akan datang. Hari-hari berikutnya setelah pesan misterius itu datang, aku berusaha keras menenangkan hatiku. Kupikir, mungkin hanya gurauan orang iseng, atau barangkali ada pihak yang ingin mengadu domba rumah tanggaku dengan Raka. Tetapi semakin aku mencoba menepis pikiran itu, semakin nyata pula bayangan-bayangan buruk yang menyusup dalam kepalaku. Apalagi, setiap kali Raka bercerita tentang kantornya, nama Selin hampir tidak pernah absen disebut. Sekilas memang terdengar profesional, tetapi aku bisa merasakan ada nada yang berbeda. Ada rasa nyaman yang ia biarkan tumbuh saat membicarakan perempuan itu. Selin tadi bantuin aku nyusun laporan mendadak. Sayang, kalau nggak ada dia, mungkin rapatnya bisa kacau. Kata Raka suatu malam sambil melepas dasi dan merebahkan tubuhnya di sofa. Aku mencoba tersenyum, menyajikan teh hangat untuknya. Syukurlah ada yang bisa bantu, Kak, jawabku singkat. Namun jauh di dalam dadaku, ada rasa getir yang menyesakan. Betapa mudahnya bibir Raka menyebut nama itu, seakan-akan Selin bukan lagi sekadar sekretaris, melainkan bagian yang tak terpisahkan dari dunianya. Aku masih berusaha berpikir positif. Aku katakan pada diriku bahwa aku tidak boleh cemburu buta. Aku harus percaya pada suamiku. Tapi kenyataan semakin sulit diabaikan ketika suatu sore aku mendampingi Raka menghadiri acara perusahaan. Itu adalah peresmian sebuah proyek baru yang digarap perusahaan keluarganya. Sebagai istri, tentu aku ikut hadir. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna pastel, tidak terlalu mencolok tetapi cukup anggun. Aku ingin menunjukkan wibawa sebagai pendamping Raka. Namun begitu aku tiba di ruangan itu, tatapanku langsung tertumbuk pada sosok perempuan yang sudah tidak asing lagi. Selin. Dengan gaun hitam elegan yang melekat sempurna di tubuh langsingnya, ia tampak percaya diri berjalan di samping Bu Ratna, seolah-olah ia adalah putri kandung yang dibanggakan. Tatapannya tajam, senyumnya terukur, dan yang lebih membuatku kaget,
Ia menempati kursi terdekat dengan Raka, bahkan lebih dekat daripada diriku sendiri. Aku duduk di sisi lain, berusaha tetap tenang. Namun hatiku terasa perih melihat bagaimana Selin dengan cekatan menyodorkan berkas pada Raka, menuangkan minum untuknya, bahkan sesekali membisikkan sesuatu ke telinganya. Beberapa tamu memandang ke arah kami, seakan mempertanyakan siapa sebenarnya perempuan yang layak mendampingi pewaris tunggal itu. Aku berusaha menegakkan tubuh, menjaga senyum, meski di dalam dada ada badai yang tak terbendung. Dan saat aku menoleh ke arah Bu Ratna, aku menemukan pandangannya sudah mengarah padaku. Senyum tipis menghiasi wajahnya, senyum yang tidak hangat, melainkan penuh arti. Seakan-akan ia sedang berkata, "Lihatlah, Naila, inilah perempuan yang lebih pantas berada di samping Raka." Setelah acara berakhir, aku berusaha menahan diri untuk tidak menumpahkan amarahku di depan umum. Namun ketika kami sampai di rumah, aku tak bisa lagi menahannya. "Kak, sebenarnya apa hubunganmu dengan Selin?" tanyaku pelan, mencoba mengendalikan suara agar tidak terdengar seperti interogasi. Raka yang baru saja melepas jasnya menoleh dengan wajah terkejut. "Hubungan? Apa maksudmu, Nay?" "Dia sekretarisku. Ya jelas kami dekat karena setiap hari kerja bareng." Aku menunduk, menggigit bibir. "Tapi kenapa dia selalu ada di mana-mana? Bahkan tadi, dia duduk lebih dekat denganmu dibanding aku. Dan Mama terlihat begitu menyukainya." Nada suaraku mulai bergetar. Raka mendekat, menggenggam bahuku. "Sayang, kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Selin memang dipercaya Mama, karena dia memang kompeten. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia selain kerjaan. Kamu percayakan?" Aku ingin percaya. Tuhan tahu betapa aku ingin percaya. Tapi rasa was-was itu tak pernah hilang. Terlebih setelah percakapan kecil dengan Bu Ratna di hari berikutnya. Kami sedang duduk di ruang tamu, hanya berdua. Ia menatapku tajam, kemudian berkata dengan nada yang terdengar halus tapi menusuk. "Naila, kamu tahu kan, perusahaan keluarga ini butuh orang-orang yang cerdas dan bisa diandalkan. Raka itu anak tunggal. Dia butuh pendamping yang bisa menopang langkahnya, bukan hanya jadi hiasan rumah. Kamu paham maksud Mama?" Aku terdiam, lidahku keluh. Tapi sebelum aku sempat menjawab, Bu Ratna melanjutkan, "Selin itu anak pintar. Mama melihat potensinya. Dia selalu ada untuk Raka, bahkan dalam hal-hal kecil yang mungkin kamu abaikan." Kata-kata itu bagai pisau yang diselipkan ke dadaku. Aku tahu maksudnya jelas. Ia menganggapku tidak cukup baik untuk mendampingi anaknya. Aku mencoba menahan air mata, menjaga wibawaku. "Bu, aku mencintai Raka. Aku mungkin tidak punya kecerdasan bisnis seperti yang Mama harapkan, tapi aku selalu ada untuknya dengan caraku sendiri. Aku yakin cinta itu juga penting." Bu Ratna tersenyum tipis, lalu menepuk tanganku. "Cinta itu penting, Naila. Tapi dunia ini tidak berjalan hanya dengan cinta." Sejak percakapan itu, aku merasa semakin terasing di rumahku sendiri. Aku merasa bagai tamu yang setiap saat bisa diusir jika dianggap tidak lagi layak. Raka memang masih bersikap manis padaku, tetapi aku bisa merasakan perlahan ada jarak yang tidak terlihat. Jarak yang mungkin bahkan ia sendiri tidak sadari sedang tumbuh. Sementara Selin semakin sering hadir, baik secara fisik maupun dalam setiap obrolan. Bayangan dirinya seakan mengejarku, mengintai di balik setiap senyum manis Raka, setiap komentar halus Bu Ratna. Aku merasa aku sedang berperang melawan musuh yang tidak bisa kusentuh, tidak bisa kuusir, dan yang lebih parah, musuh itu justru dirangkul erat oleh keluargaku sendiri. Malam-malamku semakin panjang. Aku sering terjaga hingga larut, duduk di sudut kamar sambil memandangi layar ponsel, menunggu pesan atau panggilan dari Raka yang biasanya sibuk hingga larut di kantor. Setiap kali aku mendengar dering, jantungku berdetak kencang, takut menemukan nama Selin di layar itu. Pesan misterius yang pernah kuterima kembali terngiang-ngiang, membuatku bertanya-tanya. Apakah semua ini benar-benar hanya kekhawatiranku semata? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang disembunyikan dariku? Dalam hening malam,
Aku mulai merasa terjebak dalam rumah tangga yang perlahan kehilangan bentuknya. Pernikahan yang dulu kutata dengan cinta kini dipenuhi bayangan dan bisikan yang membuatku resah. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan, tetapi satu hal yang kutahu, badai itu semakin mendekat, dan aku tidak bisa terus berpura-pura bahwa langit di atasku tetap cerah. Hari-hari terasa semakin berat. Aku berusaha menjalani rutinitas rumah tangga seperti biasa, menyiapkan sarapan, memastikan rumah rapi, menunggu Raka pulang dari kantor. Namun semuanya terasa hambar. Aku sering mendapati diriku duduk sendirian di meja makan, menatap kursi kosong di seberangku. Piring dan gelas sudah kusiapkan, tapi hanya aku yang menyentuhnya. Raka semakin jarang pulang tepat waktu, dan ketika aku bertanya, jawabannya selalu sama. Rapat mendadak, pekerjaan menumpuk, atau klien yang harus ditemui. Dan setiap kali alasan itu keluar, aku tidak bisa menahan diriku untuk mengingat satu nama yang terus menghantui, Selin. Suatu sore, ketika aku sedang membereskan kamar kerja Raka di rumah, aku menemukan sebuah map berisi dokumen. Iseng, aku membuka halaman depan. Di sana ada beberapa catatan kecil dengan tulisan tangan perempuan, bukan milikku. Tulisan itu rapi, tegas, dengan beberapa coretan tanda seru. Hatiku langsung berdesir. Aku mengenali tulisan itu, karena pernah melihat catatan kecil yang sama di acara perusahaan beberapa waktu lalu. Itu tulisan Selin. Tanganku gemetar ketika menyusuri kata-kata yang ditulis. Jangan lupa bawa berkas ini, Rak. Oce. Ada sapaan akrab yang membuat dadaku sesak. Ia memanggil suamiku dengan singkatan namanya, sesuatu yang bahkan aku jarang lakukan. Satu huruf itu saja sudah cukup membuatku merasa terpinggirkan. Aku menutup map itu buru-buru. Seolah takut seseorang akan memergokiku. Jantungku berdegup kencang. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir positif. Mungkin memang tugasnya sebagai sekretaris menulis catatan-catatan seperti itu. Tapi tetap saja, ada nuansa personal yang tidak bisa kutepis. Malamnya, ketika Raka pulang, aku ingin menanyakannya. Namun begitu melihat wajah lelahnya, aku mengurungkan niatku. Aku hanya menyajikan makan malam, tersenyum hambar, lalu menghabiskan waktu di kamar sendirian. Perasaan itu semakin menumpuk, seperti gelas yang pelan-pelan diisi hingga penuh. Puncaknya terjadi ketika aku tanpa sengaja mendengar percakapan antara Bu Ratna dan Raka di ruang kerja rumah. Aku kebetulan lewat hendak mengambil minum, dan pintu ruang kerja sedikit terbuka. Dari celah itu, suara Bu Ratna terdengar jelas. Rak, Mama lihat Selin itu memang cocok sekali bekerja sama denganmu. Dia cepat, tanggap, bahkan seringkali lebih mengerti kebutuhanmu daripada orang lain. Mama hanya ingin kamu mempertimbangkan siapa sebenarnya yang bisa benar-benar jadi partner hidupmu, bukan cuma partner di atas kertas. Aku terpaku di tempat, tubuhku kaku. Kata-kata itu menghantamku seperti badai. Partner hidup? Apa maksud Bu Ratna? Aku ingin masuk dan menegaskan posisiku sebagai istri, tetapi lidahku keluh. Aku hanya berdiri diam, mendengar jawaban Raka yang samar-samar. Mama, jangan bahas itu. Aku sudah menikah dengan Naila. Tolong jangan buat keadaan jadi sulit. Suara Raka terdengar lelah, hampir putus asa. Namun Bu Ratna tak berhenti. Mama hanya ingin yang terbaik untukmu, Nak. Selin itu punya kualitas yang Naila tidak miliki. Mama tidak ingin kamu terseret dalam pernikahan yang hanya dibangun dari perasaan sementara. Tubuhku bergetar. Rasanya seluruh dunia runtuh menimpaku. Aku berlari kecil ke kamar, menahan isak yang sudah tak tertahan. Di sana aku menangis dalam diam, menekan wajahku ke bantal agar suaraku tidak terdengar. Aku ingin marah, ingin menuntut keadilan, tetapi aku tahu melawan Bu Ratna bukan perkara mudah. Ia adalah sosok yang selalu berkuasa, bukan hanya di perusahaan, tetapi juga dalam kehidupan Raka. Dan Raka, meski ia membelaku, aku tahu kekuatannya terbatas. Aku merasa sendirian dalam perang ini. Beberapa hari kemudian, aku mencoba kembali kuat.
Aku berkata pada diriku bahwa aku tidak boleh larut dalam kesedihan. Aku berusaha lebih perhatian pada Raka, menyiapkan bekal makan siang, menunggunya pulang meski larut, bahkan menahan semua keluhan agar ia tidak terbebani. Namun ternyata, usahaku seringkali sia-sia. Malam itu, ketika aku menunggu di ruang makan, jam sudah menunjukkan pukul 11, tapi Raka belum juga pulang. Ponselku berbunyi, sebuah pesan masuk. Dengan hati berdebar, aku segera membukanya. Dan lagi-lagi, pesan itu bukan dari Raka, melainkan dari nomor asing yang sama seperti sebelumnya. Kamu harus lebih waspada. Suamimu tidak selalu pulang karena rapat. Tanganku bergetar hebat. Kali ini pesannya lebih jelas, lebih menusuk. Aku mencoba menelepon Raka, tapi panggilanku tidak diangkat. Dadaku sesak. Pikiranku dipenuhi bayangan buruk. Apa mungkin Raka bersama Selin saat ini? Apa mungkin mereka sedang tertawa bersama, sementara aku menunggu sendirian di rumah? Air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Malam itu aku merasa kalah, seakan pernikahanku benar-benar mulai retak. Keesokan harinya, aku memberanikan diri menemui Raka di kantornya. Aku ingin memastikan semuanya dengan mataku sendiri. Aku datang tanpa memberi kabar lebih dulu. Begitu sampai, aku melihat suasana kantor yang sibuk. Para karyawan menyapaku ramah, menyebutku, Bu Naila, memberi salam sopan. Aku berusaha tersenyum, meski di dalam hatiku terasa berat. Saat pintu ruang kerja Raka terbuka, aku melihatnya sedang berbincang dengan Selin. Mereka berdiri cukup dekat, tertawa ringan, seolah tidak ada beban di dunia ini. Begitu melihatku, ekspresi Raka berubah kaget. Naila, kok kamu gak bilang mau datang? Tanyanya terburu-buru. Aku tersenyum hambar. Aku kangen, jadi ingin lihat kamu sebentar. Selin menatapku dengan senyum yang samar, penuh percaya diri, seakan ia tidak merasa bersalah sedikitpun. Momen itu membuatku semakin yakin, ada sesuatu yang berbahaya dalam rumah tanggaku. Aku bukan hanya berhadapan dengan seorang sekretaris ambisius, tetapi juga dengan restu dari ibu mertuaku sendiri. Dua kekuatan itu terlalu besar untuk kulawan sendirian. Aku mencoba tetap tegak, menjaga martabatku di hadapan mereka, tapi di dalam hatiku, retakan itu semakin nyata. Retakan yang mungkin suatu hari akan menghancurkan segalanya. Malamnya, aku kembali berbaring di tempat tidur sendirian. Raka masih di kantor, katanya lembur. Aku menatap langit-langit kamar, teringat masa-masa indah awal pernikahan kami. Senyum Raka, janji-janjinya, pelukan hangatnya. Semua itu kini terasa jauh. Aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku bisa bertahan? Dan jika badai ini benar-benar datang, apakah aku akan mampu berdiri atau justru hancur berkeping-keping? Hari-hari setelah kunjunganku ke kantor Raka meninggalkan bekas yang sulit kuhapus dari hati. Tatapan Selin, senyumnya yang penuh percaya diri, dan cara Raka berusaha menutupi kegugupannya ketika aku datang tiba-tiba. Semua itu terus menghantui pikiranku. Malam-malamku semakin panjang, dipenuhi kegelisahan yang tak ada habisnya. Aku mulai merasa diriku bukan lagi istri yang menempati tempat utama di hati Raka, melainkan hanya bayangan yang pelan-pelan tergeser oleh sosok lain yang lebih diterima oleh semua orang di sekitarnya. Suatu sore, aku sedang menunggu di ruang tamu ketika Raka pulang. Wajahnya lelah, dasinya longgar, dan aku segera bangkit untuk menyambutnya. "Kak, aku sudah siapkan makan malam," ucapku lembut. Tapi responnya hanya anggukan singkat. Ia melangkah menuju tangga tanpa banyak bicara. "Kak, sebentar," panggilku pelan. Raka menoleh dengan tatapan kosong. "Aku capek, Nay. Besok aja kita ngobrol." Kata-kata itu sederhana, tapi rasanya seperti tamparan. Aku berdiri terpaku, menatap punggungnya yang menjauh, sementara suara langkahnya di tangga bergema seperti jarak yang semakin melebar di antara kami. Beberapa hari kemudian, aku diajak Bu Ratna menghadiri acara arisan keluarga besar. Awalnya aku menolak karena merasa tidak enak hati, tapi ia menekankan bahwa sebagai istri Raka, aku wajib hadir. Dengan berat hati, aku ikut.
Betapa terkejutnya aku ketika sampai di sana. Ternyata Selin juga hadir. Ia duduk manis di samping Bu Ratna, berbicara akrab dengan para tante dan kerabat, seolah-olah ia sudah menjadi bagian resmi keluarga. Semua mata tertuju padanya, memuji kecantikannya, kecerdasannya, bahkan caranya bersikap. Sementara aku duduk di sudut, menjadi penonton di tengah pesta yang seharusnya menjadi panggungku sebagai istri sah Raka. Selin ini memang luar biasa. Raka beruntung sekali punya pendamping kerja sehandal dia, ucap salah satu tante dengan suara lantang. Aku mencoba tersenyum, meski hatiku terasa diremuk. Dan saat aku melirik ke arah Bu Ratna, pandangan matanya jelas. Sebuah pesan tersirat bahwa inilah perempuan yang menurutnya pantas berada di sisi anaknya. Aku ingin bangkit dan pergi, tapi kakiku seolah terpaku di lantai. Aku hanya bisa menelan semua rasa sakit itu sendirian. Sepulang dari acara, aku mencoba menahan tangis di dalam mobil. Raka yang menjemputku hanya berkata singkat, "Ma, jangan bikin masalah di depan keluarga. Itu semua demi kebaikan citra perusahaan." Aku menoleh menatapnya, mataku berkaca-kaca. "Jadi, aku hanya bagian dari citra, bukan bagian dari hidupmu?" Tanyaku dengan suara lirih. Raka terdiam, tidak menjawab. Sunyi itu lebih menusuk daripada kata-kata paling kasar sekalipun. Malam itu, aku memutuskan untuk keluar rumah sebentar. Aku butuh udara, butuh ruang untuk bernapas. Aku berjalan kaki di sekitar kompleks, mencoba menenangkan diri. Namun pikiranku terus dipenuhi bayangan Raka dan Selin. Kata-kata Bu Ratna, senyum tipisnya, tatapan puasnya setiap kali melihat Selin. Semua itu seperti belenggu yang mencekik leherku. Aku merasa benar-benar sendirian, bahkan di rumahku sendiri. Tak lama setelah aku kembali ke rumah, ponselku bergetar. Nomor misterius itu lagi. Dengan tangan gemetar, aku membuka pesan yang masuk. "Dia tidak pulang malam ini. Kau tahu dengan siapa?" Darahku seakan berhenti mengalir. Aku menatap layar ponsel dengan mata melebar. Napasku memburu. Aku mencoba menelepon Raka, tetapi lagi-lagi ia tidak mengangkat. Jantungku berdetak kencang, tubuhku terasa lemas. Aku terduduk di tepi ranjang, memegang ponsel erat-erat. Rasanya aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang di kerongkongan. Pesan itu terlalu jelas, terlalu nyata, untuk bisa kuabaikan. Malam itu, aku tidak tidur sama sekali. Aku hanya duduk di kamar gelap, menatap pintu yang tetap tertutup. Raka pulang menjelang pagi dengan wajah kusut, aroma parfum asing samar-samar menempel di jasnya. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa, hanya berharap ia memberi penjelasan. Namun yang kulihat hanyalah kelelahan dan kebisuan yang semakin mempertebal jarak di antara kami. Keesokan harinya, aku memberanikan diri kembali bertemu Bu Ratna. Aku ingin mencari jawaban, meski aku tahu kata-katanya akan lebih banyak melukai daripada menenangkan. Kami duduk berhadapan di ruang tamunya. "Bu, aku ingin bicara jujur," kataku, suaraku bergetar. "Apakah Mama sebenarnya tidak pernah menganggapku sebagai bagian dari keluarga ini?" Bu Ratna tersenyum tipis, lalu menyesap tehnya. "Naila, kamu baik. Tapi kebaikan saja tidak cukup. Dunia ini keras. Raka butuh seseorang yang bisa berjalan seiring dengannya, yang bisa mengangkat namanya, bukan hanya menunggu di rumah. Mama tidak membencimu, tapi Mama ragu kamu bisa bertahan di dunia ini." Kata-katanya membuatku semakin hancur. Aku ingin membela diriku, ingin berteriak bahwa aku mencintai Raka sepenuh hati. Tapi aku tahu di mata Bu Ratna, cinta hanyalah ilusi yang tak ada harganya. Baginya, pernikahan adalah strategi, bukan perasaan. Dan dalam permainan itu, aku hanyalah bida yang bisa digeser kapan saja. Sepulang dari sana, aku menangis sepanjang perjalanan. Aku merasa benar-benar terjebak. Aku tidak tahu siapa yang bisa kupercaya. Raka semakin jauh, Bu Ratna jelas menolak kehadiranku, dan Selin semakin kuat posisinya. Hanya ada satu hal yang terus terngiang dalam benakku, pesan-pesan misterius itu. Siapapun pengirimnya, dia tahu banyak hal yang tidak ku ketahui.
Dan meski pesan-pesan itu menakutkan, aku mulai menyadari satu hal. Hanya dari sana aku bisa tahu kebenaran yang sesungguhnya. Malam itu, aku berbaring sendirian di ranjang, menatap langit-langit kamar. Retakan di rumah tanggaku sudah terlalu nyata untuk bisa kusembunyikan lagi. Cinta yang dulu kurawat dengan penuh harapan kini berubah menjadi medan perang yang sunyi. Aku tidak tahu bagaimana akhir dari semua ini, tapi aku bisa merasakan badai itu semakin dekat, siap menyapu habis apapun yang kusayangi. Dan aku hanya bisa menggenggam erat hatiku sendiri, mencoba bertahan dari terjangan yang mungkin tak bisa kuhentikan. Beberapa hari terakhir aku seperti hidup dengan jantung yang tak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ponselku bergetar, tubuhku refleks menegang, takut-takut membaca pesan dari nomor asing itu. Aku benci pada rasa was-was yang menghantui. Tetapi di sisi lain, pesan-pesan itulah satu-satunya hal yang membuatku merasa tidak gila. Bahwa kecurigaanku bukan sekadar hayalan perempuan yang terlalu sensitif. Bahwa ada sesuatu di luar sana yang benar-benar terjadi, dan aku perlu mengetahuinya. Malam itu Raka pulang lebih larut dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu kecil menyala, pura-pura membaca majalah. Saat pintu terbuka, ia kaget melihatku masih terjaga. "Kamu belum tidur?" tanyanya singkat, suaranya dingin. Aku tersenyum tipis. "Aku menunggu kamu." Ia menghela napas, lalu meletakkan jasnya di sofa. Aroma parfum asing yang samar masih menempel di pakaiannya. Aku pura-pura tidak mencium apa-apa, meski dadaku terasa sesak. "Besok aku ada meeting pagi, jangan bangunkan aku terlalu cepat," katanya, sebelum melangkah menuju kamar. Aku hanya menatap punggungnya yang semakin menjauh, merasakan sesuatu dalam diriku patah untuk kesekian kali. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk memberanikan diri. Aku mengikuti mobil Raka dengan taksi, meminta sopir menjaga jarak agar tidak ketahuan. Jantungku berdegup kencang sepanjang perjalanan. Mobil Raka melaju ke arah kantor, dan aku berpikir semua ini hanya paranoia. Namun beberapa jam kemudian, aku melihat mobilnya berhenti di sebuah restoran mewah. Ia turun bersama Selin. Keduanya tampak akrab, terlalu akrab untuk sekadar urusan pekerjaan. Mereka masuk bersama, dan aku hanya bisa menatap dari balik kaca jendela taksi. Tubuhku gemetar. Tanganku hampir saja meraih ponsel untuk memotret, tapi ada rasa takut yang menahan. Takut bukti itu justru menghancurkan sisa keyakinanku. Aku memilih hanya mengingat momen itu dalam-dalam, sebagai pengingat bahwa firasatku bukanlah kesalahan. Sore harinya, aku pulang dengan hati remuk. Namun sebelum sempat menenangkan diri, ponselku kembali bergetar. Pesan itu datang lagi. "Kamu sudah lihat sendiri. Ini baru permulaan." Aku tertegun, menatap layar dengan mata melebar. Jadi, seseorang benar-benar mengawasi kami. Bukan hanya aku yang melihat, tapi ada orang lain yang tahu persis pergerakan Raka dan Selin. Aku ingin marah, merasa dipermainkan, tapi sekaligus aku tidak bisa menyangkal. Pengirim pesan itu adalah satu-satunya yang memberiku petunjuk. Meskipun menakutkan, aku justru mulai bergantung pada informasi yang diberikannya. Hari-hari berikutnya, aku mulai berubah. Aku tidak lagi sekadar menunggu dengan sabar di rumah. Aku mulai membuka laptop Raka saat ia pergi, memeriksa kotak masuk emailnya, mencari tanda-tanda yang bisa menjelaskan semua kebingunganku. Dari sana aku menemukan beberapa email pendek dengan inisial C di bagian akhir, berisi hal-hal yang sebenarnya sepele, jadwal rapat, pengingat dokumen, tapi dengan nada yang terlalu akrab. "Jangan lupa makan siang, Rak. Aku sudah pesan meja di tempat biasa." Kalimat itu saja cukup membuatku terhuyung. Apa yang mereka sebut tempat biasa? Berapa kali mereka sudah makan bersama di luar kantor tanpa sepengetahuanku? Aku menutup laptop itu dengan tangan gemetar. Air mata mulai menggenang di mataku. Aku merasa seperti penyusup di kehidupan suamiku sendiri, menemukan potongan-potongan yang tak seharusnya kulihat. Tapi justru membuka mataku lebih lebar terhadap kebenaran. Malamnya aku duduk di balkon, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Angin membawa dingin yang menusuk,
dan aku bertanya-tanya, apakah pernikahanku sudah benar-benar berakhir meski kami masih tinggal serumah? Pagi berikutnya, keberanian aneh muncul dalam diriku. Aku memutuskan untuk menemui Selin langsung. Aku datang ke kantornya dengan alasan mengantar makan siang untuk Raka. Begitu masuk, pandangan semua karyawan tertuju padaku. Mereka memberi salam sopan, tapi aku bisa merasakan tatapan penasaran di balik senyum mereka. Saat pintu ruangan Selin terbuka, ia menatapku dengan senyum tipis, seolah sudah menebak kedatanganku. "Oh, Bu Naila, ada yang bisa saya bantu?" Suaranya terdengar manis, tapi ada nada tantangan di dalamnya. Aku menelan ludah, mencoba menahan amarah. "Aku hanya ingin memastikan suamiku makan siang," jawabku datar. Ia tertawa kecil, lalu berkata, "Tenang saja, Bu. Saya selalu pastikan Pak Raka tidak lupa makan. Itu sudah jadi bagian dari tugas saya." Kata-kata itu menusukku lebih dalam daripada yang bisa kubayangkan. Senyumnya, tatapannya, semua seperti mengatakan bahwa ia memiliki sesuatu yang tidak kupunya. Aku keluar dari kantor itu dengan langkah goyah. Begitu tiba di mobil, air mataku tumpah tanpa bisa kutahan. Aku benci diriku yang tampak begitu lemah di hadapannya. Aku benci kenyataan bahwa aku bahkan tidak bisa membela posisiku sebagai istri. Tetapi di tengah kepedihan itu, ada api kecil yang mulai menyala. Aku tidak bisa terus-terusan terjebak dalam rasa takut. Jika aku diam, semuanya akan semakin buruk. Aku harus menemukan kebenaran sepenuhnya, meskipun itu berarti melukai diriku sendiri. Malam itu, aku kembali menerima pesan dari nomor asing. "Hati-hati. Mereka semakin berani. Jangan hanya diam." Pesan itu seperti konfirmasi atas tekadku. Aku menatap layar ponsel dengan mata berair, lalu menggenggamnya erat-erat. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasakan dorongan untuk melawan. Aku tidak tahu bagaimana, aku tidak tahu dengan siapa, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak boleh membiarkan diriku tenggelam begitu saja. Aku, Naila, istri sah Raka, harus tahu kebenaran apapun harganya. Dan malam itu, di dalam kesunyian kamar yang semakin dingin, aku berjanji pada diriku sendiri. Mulai sekarang aku akan berhenti hanya menunggu. Aku akan mencari, menggali, dan menghadapi apapun yang tersembunyi di balik semua kebohongan ini. Badai sudah datang. Dan aku tidak lagi sekadar korban yang diam. Aku tidak lagi mengenali diriku sendiri. Perempuan yang dulu selalu menunduk, sabar, dan mencoba memahami kini perlahan tergantikan oleh sosok yang penuh api. Semua kebohongan, semua jarak yang tercipta, semua tatapan sinis Bu Ratna, dan senyum menantang Selin. Semuanya menumpuk di dadaku, siap meledak kapan saja. Dan malam itu, akhirnya letupan itu benar-benar pecah. Raka pulang lewat tengah malam. Aku duduk di ruang tamu, lampu sengaja kupadamkan kecuali satu bohlam kecil di sudut ruangan. Suasana remang-remang membuat rumah terasa dingin, seperti menyimpan rahasia kelam yang tak pernah bisa benar-benar disembunyikan. Begitu pintu terbuka, Raka sedikit terkejut melihatku masih terjaga. "Kenapa kamu di sini? Sudah malam," katanya datar sambil menutup pintu. Aku menatapnya, mencoba mengendalikan gemuruh di dadaku. "Aku menunggu," jawabku pelan. Raka melepaskan dasinya dengan gerakan malas, lalu meletakkan tas kerja di sofa. "Kamu seharusnya tidur." "Aku capek." Aku berdiri, langkahku mendekat kepadanya. "Capek karena rapat? Atau capek menutupi sesuatu dariku?" Suaraku sedikit bergetar, tapi tegas. Raka berhenti, menoleh menatapku dengan alis berkerut. "Apa maksudmu?" Dada ini seperti terbakar. Semua gambar, Raka bersama Selin di restoran, email-email dengan nada akrab, bahkan aroma parfum asing di jasnya, berputar di kepalaku. "Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu pikir aku buta? Selama ini aku diam. Aku mencoba percaya, tapi sekarang aku tidak bisa lagi." Jawab aku, "Raka, apa hubunganmu dengan Selin?" Suasana mendadak membeku. Raka menatapku tajam, wajahnya menegang. "Jangan asal bicara, Nai. Dia hanya sekretarisku." Aku tertawa hambar, suaraku terdengar getir. "Sekretaris yang menemanimu makan malam berdua di restoran mewah?
Sekretaris yang kirim email seolah dia lebih mengenalmu daripada aku. Istrimu sendiri? Sekretaris yang bahkan duduk di samping ibumu dalam acara keluarga, seolah dia menantu yang sebenarnya. Raka terdiam sesaat, lalu menghela napas panjang. Kamu terlalu berlebihan. Semua itu cuma pekerjaan. Mama butuh seseorang yang bisa diandalkan untuk membantuku di perusahaan. Dan Selin bisa diandalkan. Itu saja. Aku menatapnya dengan mata panas. Air mata mulai menggenang. Kalau benar cuma itu, kenapa kamu selalu menghindar setiap kali aku tanya? Kenapa kamu pulang larut malam dengan alasan rapat, tapi ada pesan masuk ke ponselku yang bilang kamu tidak bersama rapat, melainkan bersamanya? Kali ini wajah Raka berubah. Matanya melebar, lalu tatapannya mengeras. Pesan? Dari siapa? Suaranya meninggi. Aku terkejut dengan reaksinya, tapi aku berusaha tetap tenang. Aku tidak tahu siapa pengirimnya. Tapi dia tahu banyak tentang kamu, tentang kalian. Dan setiap pesannya selalu benar. Raka membanting dasinya ke sofa. Wajahnya memerah karena emosi. Kamu percaya begitu saja pada orang tak dikenal? Kamu menuduh aku berselingkuh hanya karena pesan-pesan tidak jelas itu? Kamu sadar tidak betapa gila kedengarannya? Aku menggigit bibirku keras, berusaha menahan tangis. Yang gila adalah aku harus tahu kebenaran tentang suamiku dari orang asing, bukan darimu. Yang gila adalah aku merasa jadi orang ketiga di rumah tanggaku sendiri, karena ada ibumu dan Selin yang selalu berdiri di antara kita. Hening. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Raka menatapku lama, seolah mencari sesuatu dalam sorot mataku. Kemudian ia menghela napas, suaranya merendah. Nay, aku menikahimu karena aku mencintaimu. Tapi mama benar. Dunia yang aku jalani ini keras. Aku butuh seseorang yang bisa sejalan dengan langkahku. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk jantungku. Aku terhuyung, suaraku pecah. Jadi maksudmu aku bukan orang itu? Bahwa aku tidak cukup baik? Belum sempat ia menjawab, suara langkah terdengar dari lantai atas. Bu Ratna muncul dengan gaun tidurnya. Jelas sudah mendengar sebagian besar percakapan kami. Sudahlah, Raka. Tidak usah dibantah. Mama sudah bilang dari dulu, Naila tidak akan pernah bisa mendampingimu di dunia ini. Dia terlalu lembek, terlalu polos. Selin jauh lebih siap. Aku menoleh menatap mertua yang berdiri angkuh di tangga. Bu, apakah dari awal Mama memang tidak pernah menginginkan aku? Tanyaku, suaraku parau. Bu Ratna tersenyum tipis, penuh kemenangan. Bukan tidak menginginkan. Mama hanya ingin yang terbaik untuk anak Mama. Dan kamu bukan yang terbaik itu. Tubuhku gemetar. Raka hanya berdiri di sana, diam, tidak membela, tidak menentang. Diamnya lebih menyakitkan daripada ribuan kata. Aku menatapnya, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Kamu dengar, Rak? Ibumu merendahkanku di depanmu, dan kamu hanya diam. Apakah diam itu tanda setuju? Raka menunduk, mengusap wajahnya dengan tangan, seolah lelah menghadapi semuanya. Aku tidak mau bertengkar, Nay. Aku butuh ketenangan. Kita bicarakan ini besok. Aku menatapnya tak percaya. Besok? Selalu besok. Selalu nanti. Sementara aku hancur hari ini. Aku berlari menuju kamar, membanting pintu keras-keras. Tubuhku jatuh di ranjang. Seluruh tubuhku bergetar hebat. Aku merasa sendirian, dikhianati, dipinggirkan. Namun di balik sakit itu, ada sesuatu yang berubah. Untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa mungkin Raka bukan lagi suami yang sama seperti dulu. Bahwa diamnya bukan sekadar lelah, tapi pilihan. Ponselku kembali bergetar. Dengan tangan gemetar, aku membuka pesan baru yang masuk dari nomor misterius itu. Kamu sudah melihat siapa yang benar-benar ada di sisimu. Jangan tunggu lebih lama. Cari kebenaran dengan matamu sendiri. Aku menatap layar itu lama, sebelum akhirnya menggenggam ponsel erat-erat. Malam ini, hatiku retak lebih parah daripada sebelumnya. Tapi retakan itu justru melahirkan sesuatu yang baru. Tekad. Jika Raka tidak mau bicara, maka aku akan mencari jawaban dengan caraku sendiri. Badai sudah datang,
dan kali ini aku tidak akan bersembunyi. Pagi itu rumah terasa asing, meski aku masih tinggal di dalamnya. Semua benda di sekitarku, sofa, meja, bahkan cangkir teh di tanganku, seolah berubah menjadi saksi bisu dari pertengkaran yang meledak semalam. Aku duduk terpaku di ruang makan, mencoba mengatur napas, sementara suara langkah Raka terdengar di lantai atas. Ia sedang bersiap ke kantor, seperti biasa. Seolah tidak ada yang pernah terjadi. Seolah kata-kata menyakitkan semalam hanyalah mimpi buruk yang bisa dengan mudah ia lupakan. Saat ia turun dengan jas rapih, aku menatapnya lama. Raka hanya memberikan pandangan singkat, tanpa senyum, tanpa sentuhan. Aku pulang malam ini. Jangan tunggu, katanya datar, lalu melangkah keluar. Pintu tertutup, meninggalkan gaung yang terasa lebih keras daripada biasanya. Hatiku mencelos, tapi bukan lagi dengan rasa putus asa yang sama. Ada bara di dalam diriku, bara yang menuntut jawaban. Aku kembali ke kamar, membuka laci meja kerjanya. Di sana tersimpan beberapa dokumen perusahaan, kartu nama, dan buku catatan kecil dengan sampul hitam. Tanganku gemetar ketika membukanya. Sebagian besar halaman penuh dengan coretan agenda rapat, catatan keuangan, dan nama-nama klien. Namun di bagian belakang, ada beberapa baris yang membuat dadaku berdegup lebih kencang. Tertulis singkat. Rabu, pukul 19, The Elora. Bersama C. Aku menatap catatan itu lama, napasku tercekat. The Elora adalah hotel bintang 5 di pusat kota, terkenal dengan restoran rooftopnya yang romantis. Aku pernah melewati tempat itu, mendengar orang-orang bercerita tentang pemandangan malamnya yang menakjubkan. Aku tidak bisa menipu diriku sendiri. Janji temu itu bukan sekadar urusan pekerjaan. Hari itu aku merasa tidak tenang. Waktu berjalan begitu lambat, seperti menunggu jarum jam yang enggan bergerak. Aku mondar-mandir di kamar, sesekali menatap layar ponsel. Dan benar saja, menjelang sore sebuah pesan singkat kembali masuk dari nomor misterius itu. Malam ini, jam 7. The Elora. Datanglah, lihat sendiri. Tanganku bergetar hebat saat membaca pesan itu. Aku merasa seperti sedang ditarik oleh kekuatan yang tak bisa kulawan. Rasa takut, sakit, dan marah bercampur menjadi satu. Tapi di balik semua itu ada rasa penasaran yang terlalu kuat. Malam ini, aku harus tahu. Menjelang senja aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan diriku. Wajahku pucat, mataku sembab karena kurang tidur. Tapi aku memutuskan untuk tetap pergi. Aku mengenakan gaun hitam sederhana, bukan untuk menawan, melainkan untuk memberi diriku keberanian. Setelah memastikan Raka sudah pergi lebih dulu, aku memanggil taksi dan meminta sopir mengantarku ke hotel itu. Sepanjang perjalanan, jantungku berdegup kencang. Lampu-lampu kota berkelebat di jendela, seolah menertawakan langkahku yang penuh keraguan. Setibanya di depan hotel, aku menelan ludah keras-keras. Bangunan megah dengan lampu keemasan itu menjulang angkuh, seakan menyimpan rahasia di dalamnya. Aku turun, berjalan perlahan menuju lobi, mencoba menyatu dengan tamu-tamu lain agar tidak menarik perhatian. Aku naik ke lantai paling atas, tempat restoran rooftop berada. Suasana elegan menyambut, dengan meja-meja berlapis kain putih dan lampu gantung kristal yang berkilauan. Musik lembut mengalun, menambah kesan romantis. Aku berdiri di sudut, berusaha tidak terlalu mencolok. Mataku menelusuri ruangan dengan cemas. Dan di sana, di dekat jendela besar yang menghadap langit malam, aku melihat mereka. Raka duduk di hadapan Selin. Dadaku seakan diremas. Ia tampak begitu nyaman, begitu rileks, seolah sedang bersama orang yang sangat dekat dengannya. Selin mengenakan gaun merah elegan, wajahnya dihiasi senyum yang hanya kutemui dalam mimpi burukku. Mereka berbicara akrab, sesekali tertawa kecil, dan bahkan saat pelayan datang, Raka yang biasanya kaku terlihat begitu santai. Aku berdiri kaku, tubuhku terasa membeku. Air mata hampir jatuh. Tapi aku menahannya dengan sekuat tenaga. Aku tidak boleh menangis di sini, tidak di depan mereka.
Aku mengambil napas panjang, lalu diam-diam mengeluarkan ponsel. Dengan tangan gemetar, aku mengambil beberapa foto dari kejauhan. Bukti. Aku butuh bukti, agar suatu saat Raka tidak bisa lagi menyangkal. Namun saat aku hendak berbalik pergi, sebuah suara lirih terdengar di belakangku. Akhirnya kamu melihatnya sendiri. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Hanya seorang pelayan yang lewat sambil membawa baki. Tapi suaranya begitu dekat, begitu jelas, seakan dibisikkan tepat ke telingaku. Aku merinding, tenggorokanku tercekat. Siapa sebenarnya pengirim pesan itu? Apakah dia ada di sini, mengawasi dari dekat? Aku buru-buru meninggalkan restoran, jantung berdebar hebat. Aku hampir berlari menuju lift, seakan dikejar bayangan yang tak kasat mata. Saat pintu lift tertutup, air mataku akhirnya tumpah. Bahuku terguncang hebat, dan aku menutup wajah dengan tangan. Semua yang kutakutkan, benar adanya. Sesampainya di rumah, aku duduk di ranjang dengan ponsel di tangan. Foto-foto itu masih tersimpan di galeri. Bukti yang pahit, bukti yang mematahkan hatiku. Tak lama kemudian, ponselku kembali bergetar. Pesan baru masuk. Kamu sudah kuat, tapi perjalananmu baru saja dimulai. Aku menggigil, menatap layar itu dengan bingung sekaligus takut. Aku ingin marah, ingin menuntut siapapun yang bersembunyi di balik nomor itu. Tapi entah mengapa, kata-kata itu justru membuatku semakin yakin. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang disembunyikan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku hanya berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar. Gambar Raka dan Selin berputar terus di kepalaku, bercampur dengan suara pesan misterius itu. Perlahan, rasa sakit berubah menjadi tekad. Aku tidak bisa berhenti sampai di sini. Jika ada bayangan yang berusaha ditutup rapat, aku akan menjadi cahaya yang menyingkapkannya. Aku, Naila, tidak akan lagi bersembunyi. Aku akan terus menyusuri jejak ini, meski harus berjalan sendirian di dalam kegelapan. Aku menatap layar ponsel yang menampilkan foto-foto itu berulang kali. Seolah dengan menatap lebih lama, aku bisa menemukan jawaban yang belum terucap. Raka dan Selin duduk berhadapan di meja restoran dengan wajah bahagia yang seharusnya kuterima, bukan dia. Setiap senyum di wajah mereka seperti tusukan yang menghancurkan isi dadaku. Aku ingin menghapus foto itu agar sakitnya hilang, tapi jari-jariku membeku. Justru bukti inilah yang kini menjadi senjataku. Senjata yang bisa kubawa jika suatu saat aku harus memaksa kebenaran keluar dari mulut mereka. Pagi itu, suasana rumah semakin menyesakan. Raka tidak menyinggung pertengkaran kami malam sebelumnya, apalagi menyebut tentang pertemuannya di The Ellora. Ia hanya mengenakan jas dengan raut wajah serius, lalu berkata singkat, "Aku pulang malam. Jangan tunggu." Sama persis seperti kemarin. Kata-kata dingin itu menambah jarak di antara kami. Jurang yang semakin lebar meski kami masih tinggal di rumah yang sama. Aku menahan diri untuk tidak berteriak, tidak menunjukkan bukti yang kusimpan di galeri ponsel. Ada suara dalam diriku yang berkata, "Jangan gegabah." Aku harus memilih waktu yang tepat. Aku harus memastikan ketika aku bicara, tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Tapi menunggu juga menyiksa. Rasanya seperti membawa bara di genggaman, membakar telapak tanganku setiap kali kulihat foto itu. Siang harinya, aku duduk di ruang keluarga, mencoba menenangkan diri dengan secangkir teh. Tapi ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Bu Ratna turun dari lantai atas dengan langkah anggun namun dingin, seperti seorang ratu yang siap memberikan perintah. Pandangannya langsung tertuju padaku. "Naila, ada yang ingin Mama bicarakan." Aku menoleh, berusaha tetap tenang. "Apa, Bu?" Ia duduk di kursi seberang, menatapku lama. "Mama sudah cukup lama melihat kamu dan Raka. Sejujurnya, Mama tidak yakin lagi apakah kamu bisa mendampingi dia dengan baik." Darahku mendidih. "Maksud Mama?" "Lihatlah dirimu. Kamu terlalu rapuh, terlalu emosional. Raka butuh pasangan yang bisa sejalan dengan ambisinya,
bukan seseorang yang terus merasa tersisih. Selin, dia berbeda. Mama lihat dia jauh lebih mengerti kebutuhan Raka, baik di kantor maupun pribadi. Aku menggenggam cangkir teh erat-erat, berusaha menahan gemetar di tanganku. Jadi Mama ingin aku pergi? Setelah semua ini, Mama ingin aku menyerah begitu saja. Bu Ratna tersenyum tipis, senyum yang membuatku merasa lebih kecil dari debu. Bukan menyerah, hanya menerima kenyataan bahwa tidak semua orang ditakdirkan bersama. Aku terdiam. Kata-katanya seperti racun yang meresap perlahan. Ingin rasanya aku berteriak, menunjukkan foto itu di depan wajahnya, membuktikan betapa dalam pengkhianatan yang mereka lakukan. Tapi aku kembali menahan diri. Jika aku tunjukkan sekarang, Bu Ratna akan memutarbalikkan fakta, Raka mungkin akan menyangkal, dan pada akhirnya aku justru akan terlihat sebagai istri yang histeris. Tidak, aku tidak boleh gegabah. Malam harinya, aku berbaring di ranjang sendirian. Raka belum pulang. Jam menunjukkan pukul 11 lewat, dan mataku menolak terpejam. Ponselku tergeletak di samping bantal, seakan menungguku untuk kembali melihat foto itu. Dan benar saja, ponsel bergetar. Notifikasi masuk dari nomor misterius. Bukti itu jangan kau lepaskan. Tapi jangan gunakan sekarang. Mereka sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Bersiaplah. Aku menggigil membaca pesan itu. Siapa orang ini? Bagaimana ia tahu aku sudah memiliki bukti? Apakah ia mengawasiku begitu dekat? Aku ingin membalas, menuntut penjelasan, tapi jari-jariku hanya berhenti di atas layar, tak mampu mengetik satu huruf pun. Ada ketakutan yang terlalu dalam, sekaligus dorongan untuk mempercayainya. Karena sejauh ini, semua yang ia katakan selalu benar. Keesokan harinya, aku mencoba menenangkan diri dengan berjalan keluar rumah. Aku butuh udara. Butuh menjauh dari tatapan tajam Bu Ratna dan bayangan Raka yang kini terasa asing. Di tengah langkah-langkah yang ragu, aku membuka galeri ponsel lagi. Foto itu menatap balik padaku, sebuah kebenaran yang pahit. Dan untuk pertama kalinya aku berkata pada diriku sendiri, aku harus siap menghadapi kemungkinan terburuk. Jika aku bertahan, aku harus punya kekuatan. Jika aku pergi, aku harus punya keberanian. Di saat itulah aku mulai merasakan bahwa perjalananku tidak hanya tentang mempertahankan rumah tangga, tapi tentang menemukan siapa aku sebenarnya. Apakah aku hanya perempuan yang selalu menunduk pada mertua, yang menunggu belas kasih dari suami? Atau aku bisa menjadi Naila yang baru, yang berani melawan arus, meski harus sendirian? Hari itu aku pulang dengan langkah yang lebih tegap. Bukan karena aku sudah menemukan jawaban, tapi karena aku tahu aku tidak bisa lagi diam. Bukti itu kini menjadi beban sekaligus senjata, dan cepat atau lambat, aku harus menggunakannya. Malam nanti, ketika Raka pulang, aku tidak tahu apa yang akan kukatakan. Tapi satu hal pasti, aku tidak akan lagi membiarkan diriku diperlakukan seperti bayangan di rumah ini. Aku, Naila, akan melawan. Aku masih mengingat jelas pesan itu. Mereka sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Bersiaplah. Kata-kata itu terus bergema di kepalaku, seolah menempel di dinding rumah, bersembunyi di balik setiap bayangan. Semakin kupikirkan, semakin hatiku gelisah. Apa maksudnya? Apa yang sedang direncanakan Raka dan Selin? Malam itu Raka pulang lebih larut dari biasanya. Jasnya berbau parfum asing, berbeda dari aroma kantornya. Ia masuk ke kamar dengan wajah letih, tapi matanya tidak menatapku. Seperti biasa, ia hanya berkata singkat, "Aku capek, jangan ganggu." Lalu rebah di ranjang, membelakangiku. Aku menatap punggungnya yang dingin, tubuh yang dulu pernah jadi tempatku bersandar kini terasa seperti dinding asing yang tak bisa kutembus. Ingin rasanya aku menunjukkan foto-foto itu, melemparkannya tepat di wajahnya, menuntut penjelasan. Tapi sesuatu menahanku. Bukan hanya karena pesan misterius itu, tapi juga karena rasa ingin tahuku semakin besar. Jika memang ada rencana yang lebih besar, aku harus mengetahuinya dulu.
Aku harus tahu sejauh mana pengkhianatan ini berjalan. Keesokan harinya, aku mulai memperhatikan lebih detail. Ketika Raka pergi bekerja, aku menelusuri ruang kerjanya lagi. Kali ini lebih teliti, lebih hati-hati. Di laci bawah, aku menemukan map coklat yang berisi beberapa dokumen. Sebagian besar adalah laporan perusahaan, tapi ada satu lembar kertas dengan cap logo perusahaan keluarga, Ratna Group. Judulnya, Proyek Ellora Expansion Rahasia. Aku tercekat. Ellora. Nama itu sama dengan hotel tempat aku melihat Raka bersama Selin. Dadaku berdegup kencang saat kubaca lebih jauh. Proyek itu berhubungan dengan investasi besar, pembangunan jaringan hotel mewah baru yang akan dikelola Ratna Group. Di bagian bawah dokumen, ada tanda tangan Selin, bukan hanya sebagai investor, tapi juga sebagai partner strategis. Tanganku bergetar. Jadi ini yang dimaksud? Bukan sekadar perselingkuhan, tapi ikatan bisnis yang menyatukan mereka. Selin bukan hanya orang lain dalam pernikahanku, tapi seseorang yang kini berdiri sejajar dengan Raka dalam dunia yang selama ini dijaga Bu Ratna dengan penuh ambisi. Aku menutup map itu dengan cepat. Napasku tersengal. Rasanya tanah di bawahku runtuh. Semua potongan puzzle mulai menyatu. Selin bukan hanya hadir untuk merebut hati Raka, tapi juga posisiku, kehidupanku, mungkin bahkan warisan keluarga yang seharusnya kuterima sebagai menantu. Saat aku masih terperangah, ponselku bergetar lagi. Pesan masuk dari nomor misterius. Sekarang kau tahu, mereka bukan hanya ingin menghancurkan rumah tanggamu, tapi juga menyingkirkanmu dari segalanya. Jangan lengah. Aku merinding. Mereka tahu aku menemukan dokumen itu. Seolah ada mata yang selalu mengawasiku, mengintip setiap langkahku. Aku buru-buru menyimpan kembali map itu ke tempat semula, lalu menutup laci rapat-rapat. Sepanjang hari aku gelisah. Bayangan tentang proyek Ellora menghantui. Aku teringat tatapan puas Bu Ratna saat menyebut Selin lebih cocok untuk Raka. Tentu saja, ini bukan hanya tentang cinta atau keluarga, tapi tentang kekuasaan, uang, dan nama besar. Mereka ingin membentuk kerajaan baru dengan Selin di sisinya, dan aku hanyalah rintangan yang harus disingkirkan. Malamnya, saat aku duduk sendirian di ruang tamu, Bu Ratna menghampiriku. Wajahnya anggun, tapi matanya tajam seperti pisau. Naila, kamu kelihatan lelah. Mungkin sebaiknya kamu beristirahat di rumah orang tuamu beberapa waktu. Aku menatapnya, jantungku berdegup kencang. Apa maksud Mama? Anggap saja penyegaran. Kamu butuh waktu untuk menenangkan diri. Lagi pula, Raka sedang sibuk dengan proyek besar. Kamu tidak ingin jadi beban, kan? Nada suaranya manis, tapi setiap kata terasa seperti dorongan untuk menyingkirkanku. Aku menggigit bibir, menahan diri agar tidak terpancing. Aku tahu, jika aku pergi sekarang, mungkin aku tidak akan pernah bisa kembali. Aku baik-baik saja di sini, Bu, jawabku pelan tapi tegas. Wajah Bu Ratna menegang sesaat, lalu kembali tersenyum. Terserah kamu, tapi jangan salahkan siapa-siapa kalau nanti kamu sendiri yang terluka. Ucapannya menggantung di udara, meninggalkan jejak dingin di dada. Aku sadar, peperangan ini bukan lagi sekadar antara aku dan Raka, tapi juga aku melawan seluruh kekuatan di balik keluarga ini. Malam itu aku kembali ke kamar, menatap langit-langit dengan mata terbuka lebar. Aku merasa dikelilingi musuh di rumah sendiri. Setiap langkah, setiap kata, setiap tatapan, bisa jadi bagian dari rencana mereka. Tapi di tengah ketakutan itu, ada bara kecil yang terus menyala. Aku tidak boleh kalah. Aku menggenggam ponselku, menatap pesan terakhir yang masuk. Jangan lengah. Aku tidak tahu siapa dia, apa maksud sebenarnya, atau apa kepentingannya membantuku. Tapi satu hal pasti, aku kini tidak hanya berjuang untuk cinta, melainkan untuk hidupku sendiri. Aku, Naila, akan bertahan. Meski bayangan di balik tirai semakin gelap, aku akan menemukan cara untuk menyingkapnya. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas benang tipis.
Aku masih menahan diri untuk tidak meledak di depan Raka maupun Bu Ratna. Foto-foto di ponsel dan dokumen tentang proyek Elora ku simpan rapat, tapi rasa takut kehilangan bukti itu menghantuiku. Setiap kali melihat Raka pergi bekerja dengan wajah dingin, aku bertanya-tanya, apakah hari ini ia bersama Selin lagi? Apakah mereka sedang merancang masa depan yang tidak lagi menyisakan ruang untukku? Aku tahu satu hal, aku tidak bisa menghadapi ini sendirian. Aku butuh seseorang. Tapi siapa? Rumah ini penuh dengan mata-mata Bu Ratna, pembantu, sopir, bahkan satpam seolah bekerja lebih untuknya daripada untukku. Aku harus hati-hati memilih kepada siapa aku bisa mempercayakan rahasia ini. Siang itu, aku nekat keluar rumah dengan alasan berbelanja. Sopir yang biasanya mengantarku kebetulan izin, jadi aku membawa mobil sendiri. Sambil mengemudi tanpa tujuan jelas, pikiranku melayang ke seseorang, Rania. Sahabatku sejak kuliah, yang dulu sering jadi tempatku berbagi cerita sebelum aku menikah. Setelah pernikahan, aku semakin jarang bertemu dengannya karena kesibukan dan juga karena tidak ingin Bu Ratna tahu aku curhat tentang masalah keluarga. Tapi sekarang, hanya dia yang terlintas di benakku. Aku berhenti di sebuah kafe kecil di pusat kota, lalu menekan nomor Rania. Suaranya langsung terdengar, hangat seperti dulu. Naila? Ya Tuhan, akhirnya kamu ingat sama aku juga. Aku tersenyum tipis meski mataku memanas. Aku butuh ketemu. Sekarang. Bisa? Tanpa banyak tanya, Rania setuju. Setengah jam kemudian, dia datang dengan langkah sigap, masih sama seperti dulu. Rambut tergerai, mata tajam penuh rasa ingin tahu. Begitu duduk, ia menatapku lama. Kamu kelihatan kacau. Ada apa? Aku menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Tidak semuanya. Aku belum berani menyebutkan tentang pesan misterius. Tapi aku mengungkapkan foto-foto Raka dan Selin, sikap Bu Ratna, dan proyek Elora yang kutemukan. Semakin aku bicara, semakin mataku berkaca-kaca. Rania mendengarkan dengan serius, tanpa menyela, hanya sesekali mengangguk. Ketika aku selesai, ia menggenggam tanganku erat. Naila, kamu tidak gila. Kamu tidak berlebihan. Mereka memang sedang menjebakmu. Aku yakin itu. Kamu harus punya strategi. Kalau kamu langsung mengungkapkan, kamu bisa dijatuhkan dengan mudah. Kamu butuh bukti yang lebih solid, dan kamu butuh sekutu. Aku menelan ludah. Sekutu? Maksudmu siapa? Bukan hanya aku. Aku memang akan selalu ada buat kamu. Tapi kamu juga butuh orang dalam. Seseorang dari perusahaan atau dari lingkaran mereka sendiri yang bisa kasih informasi. Karena kalau hanya pakai perasaan, kamu kalah. Mereka mainnya pakai uang dan kekuasaan. Kata-kata Rania menancap di benakku. Iya benar. Aku tidak bisa hanya mengandalkan bukti foto atau dokumen yang bisa mereka sangkal. Aku butuh lebih dari itu. Saat aku pulang sore itu, semangatku sedikit kembali. Untuk pertama kalinya aku merasa tidak sendirian. Aku mengirim salinan foto-foto itu dan beberapa potongan dokumen yang sempat kupotret kepada Rania, agar jika sesuatu terjadi padaku, masih ada orang lain yang menyimpannya. Beban yang menekanku sedikit berkurang, meski ancaman di sekelilingku tetap nyata. Malamnya, Raka pulang lebih awal. Wajahnya terlihat berbeda, lebih ringan, seolah ada kabar baik yang sedang ia bawa. Ia bahkan sempat menatapku, walau sekilas. Besok aku ada rapat penting. Jangan ganggu. Lalu ia masuk ke kamar mandi tanpa memberi penjelasan lebih lanjut. Aku duduk di tepi ranjang, menatap pintu kamar mandi yang tertutup. Rapat penting. Aku yakin itu tentang proyek Elora. Pertanyaannya, apakah Selin akan ada di sana? Dan apa langkah mereka selanjutnya? Ponselku bergetar lagi. Pesan dari nomor misterius. Kali ini isinya membuat jantungku hampir berhenti. Raka akan umumkan kerjasama resmi dengan Selin dalam rapat direksi minggu depan. Jika itu terjadi, posisimu akan hancur total. Kau harus bertindak sebelum mereka membuatmu tak berarti.
Aku menutup mulut dengan tangan, menahan teriakan. Jadi benar. Mereka tidak hanya berselingkuh, tapi sedang menyingkirkanku dari segala sisi, baik sebagai istri maupun sebagai bagian dari perusahaan keluarga. Keesokan paginya, aku menghubungi Rania lagi. Kami sepakat untuk mencari tahu siapa saja yang hadir dalam rapat itu. Rania, yang punya koneksi luas, berjanji akan mencoba mengorek informasi dari salah satu kenalannya yang bekerja di Ratna Group. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa ada jalan. Jalan berbahaya, tapi jalan yang memberi harapan. Di sisi lain, Bu Ratna semakin menekan. Pagi itu, ia menyapaku dengan senyum penuh arti. Naila, kamu kelihatan lebih segar. Tapi Mama rasa, semakin cepat kamu menyingkir, semakin baik. Jangan sampai kamu hanya jadi penghalang untuk kebahagiaan Raka. Aku menatap balik, kali ini tanpa menunduk. Kalau Raka bahagia, aku akan tahu sendiri. Tapi selama dia belum bicara padaku, aku tetap di sini. Senyumnya memudar. Untuk pertama kalinya aku melihat ketidaksabaran jelas di wajahnya. Dan itu memberiku sedikit kepuasan. Aku tahu jalan di depanku penuh bahaya. Raka, Bu Ratna, Selin, semuanya bersatu melawanku. Tapi kini aku punya dua hal, bukti yang membakar, dan sekutu yang siap mendukungku dari bayangan. Itu cukup untuk membuatku bertahan satu langkah lebih lama. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, sebelum mereka sempat mengumumkan apapun, aku akan siap menghadapi mereka. Hari-hari menjelang rapat direksi terasa seperti hitungan mundur menuju kehancuran. Setiap pagi aku bangun dengan dada sesak, seolah ada jam pasir yang butir-butirnya jatuh semakin cepat. Raka semakin jarang di rumah. Ketika ia pulang pun, hanya tubuhnya yang hadir, bukan hatinya. Tatapannya dingin, kata-katanya singkat, seakan aku hanyalah penghuni sementara di rumah yang seharusnya menjadi tempatku bernaung. Di tengah kegelisahan itu, Rania menjadi satu-satunya jangkar. Malam itu ia menghubungiku lewat telepon. Suaranya terdengar serius. Nay, aku sudah dapat kabar. Minggu depan, rapat direksi akan dihadiri semua petinggi Ratna Group. Dan dengar ini, Selin juga diundang secara resmi. Dia akan diperkenalkan sebagai partner strategis baru. Aku memejamkan mata, tubuhku bergetar. Jadi benar, mereka akan mengumumkannya. Ya. Kalau itu terjadi, posisimu akan makin lemah. Bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai bagian dari keluarga. Mereka akan punya alasan untuk menyingkirkanmu sepenuhnya. Aku menggigit bibir, menahan rasa sakit yang menyalak di dada. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi, Ran. Aku harus melakukan sesuatu sebelum mereka menjebakku lebih jauh. Aku tahu. Karena itu kamu harus tetap tenang. Jangan gegabah. Aku sudah minta temanku di perusahaan untuk cari detail agenda rapat itu. Begitu aku tahu, kamu yang pertama kali akan mendengarnya. Aku mengangguk, meski ia tidak bisa melihat. Rania bukan hanya sekutu, tapi cahaya kecil di tengah gelap yang menelanku. Tanpa dirinya, mungkin aku sudah runtuh sejak lama. Namun, di rumah, tekanan semakin kuat. Bu Ratna semakin terang-terangan. Suatu pagi, ia menyusulku ke dapur ketika aku sedang membuat teh. Senyumnya dingin, seperti biasa, tapi kali ini suaranya penuh nada perintah. Naila, Mama rasa kamu harus belajar menerima kenyataan. Dunia bisnis itu kejam. Kalau kamu tidak bisa mengikuti langkah Raka, lebih baik kamu mundur. Aku menatapnya, mencoba tidak gentar. Apa Mama pikir aku hanya diam saja? Aku juga bagian dari keluarga ini. Aku juga punya hak. Ia terkekeh pelan, menyesap kopi yang dibawa pembantu. Hak? Hak itu diberikan pada mereka yang bisa memberi manfaat. Kalau kamu hanya jadi penghalang, hak itu akan hilang dengan sendirinya. Tatapannya menusuk. Lalu ia berbalik meninggalkan dapur tanpa menunggu jawabanku. Aku berdiri membeku. Tangan gemetar di atas teko teh yang masih panas. Ucapan itu bukan sekadar ancaman, melainkan peringatan.
Mereka benar-benar siap menyingkirkanku, dengan cara apapun. Malamnya, aku menerima pesan lagi dari nomor misterius. Bu Ratna sedang menyiapkan langkah untuk melemahkanmu. Hati-hati. Mereka bisa gunakan alasan apapun untuk mengusirmu. Aku merinding. Siapapun pengirim pesan ini, ia tahu terlalu banyak. Kadang aku takut, mungkin ia juga punya agenda tersembunyi. Tapi di sisi lain, informasi itu nyaris selalu benar. Dan aku tidak punya kemewahan untuk menolak bantuan, betapapun misteriusnya. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Aku mulai mencatat setiap pergerakan Raka, jam berangkatnya, kapan ia pulang, bahkan aroma parfum asing yang kadang menempel di jasnya. Semua kucatat diam-diam di buku kecil yang kusimpan jauh dari jangkauan siapapun. Aku tidak tahu untuk apa, tapi instingku berkata, setiap detail akan berguna suatu hari nanti. Pada malam ketiga setelah percakapan dengan Rania, aku mendengar sesuatu yang membuat darahku berdesir. Dari balik pintu kamar yang sedikit terbuka, aku mendengar Raka berbicara lewat telepon. Suaranya rendah, tapi cukup jelas. Ya, minggu depan harus beres. Selin sudah siap dengan presentasi. Mama juga mendukung penuh. Naila, jangan pikirkan dia. Dia tidak akan berani macam-macam. Aku menahan napas, tubuhku menempel di dinding. Setiap kata terasa seperti belati. Jadi benar, mereka tidak hanya sekadar bekerja sama, tapi juga bersekongkol menyingkirkanku. Dadaku panas, mataku basah, tapi aku menahan tangis agar tidak terdengar. Setelah ia menutup telepon, aku buru-buru kembali ke ranjang, berpura-pura tidur. Saat ia masuk, aku tetap memejamkan mata, meski jantungku berdegup kencang. Punggungnya menghadapku, sama seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini, aku tidak hanya merasakan dingin. Aku merasakan jarak yang begitu dalam, jurang yang seolah tidak mungkin lagi kututup. Keesokan paginya, aku kembali bertemu Rania. Kami duduk di mobilnya, jauh dari pandangan orang. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat kecil. Ini catatan agenda rapat dari temanku. Aku tidak bisa lama-lama, takut ketahuan. Tapi di sini jelas, mereka memang akan menjadikan Selin sebagai wajah baru proyek Elora. Dan nama kamu tidak ada dimanapun. Tanganku bergetar saat membuka amplop itu. Lembar-lembar kertas di dalamnya seperti vonis mati. Semua nama tercantum, Raka, Bu Ratna, Selin, bahkan investor asing. Tapi namaku tidak ada. Seakan aku tidak pernah menjadi bagian dari keluarga ini. Apa yang harus aku lakukan? Ran? Suaraku bergetar, hampir terisak. Rania menatapku dalam-dalam. Kamu harus main lebih cerdas. Jangan cuma menunggu. Kalau mereka ingin menghapusmu, kamu harus punya cara untuk menunjukkan bahwa kamu tidak bisa dihapus begitu saja. Kamu harus punya senjata. Aku menghela napas panjang, menatap agenda rapat itu sekali lagi. Rasanya seperti sedang menatap wajahku sendiri yang dihapus dari sebuah foto keluarga. Tapi di balik sakit itu, ada api kecil yang menyala. Aku tidak akan diam. Aku tidak akan membiarkan mereka menghapusku begitu mudah. Aku menggenggam kertas itu erat-erat, seolah kekuatanku bisa berpindah ke dalamnya. Baik, kalau mereka mau perang, aku tidak akan mundur. Aku akan bertahan. Dan aku akan pastikan mereka tidak akan pernah lupa siapa aku. Di kejauhan, langit mulai mendung, angin berhembus dingin. Seolah alam pun ikut memperingatkan, badai besar akan segera datang. Waktu terus berjalan, menekan dadaku seperti beban yang semakin berat. Rapat direksi hanya tinggal beberapa hari lagi. Setiap detik terasa berarti, seolah hidupku akan ditentukan di ruang itu, ruang yang mungkin akan menjadi panggung kehancuranku. Aku tidak bisa lagi sekadar menunggu. Aku harus bergerak. Tapi bagaimana? Sementara langkahku selalu diawasi? Malam itu, aku duduk di balkon kamar, menatap langit yang dipenuhi awan kelabu. Angin berembus dingin, membuat rambutku beterbangan. Pikiranku melayang ke Selin. Wanita itu bukan hanya hadir sebagai orang ketiga,
tapi juga sebagai ancaman nyata dalam dunia bisnis yang selama ini bukan duniaku. Ia bukan sekadar kekasih gelap, ia senjata yang dibawa masuk ke dalam rumah ini untuk menyingkirkanku. Aku harus tahu kelemahannya. Semua orang punya titik lemah, bahkan mereka yang terlihat paling sempurna. Seolah membaca pikiranku, ponselku bergetar. Pesan dari Rania masuk. "Nai, aku dapat kabar tambahan. Selin tidak hanya jadi partner strategis. Dia juga sudah pegang beberapa investor baru yang siap masuk kalau dia jadi wajah proyek. Tapi katanya ada masalah di salah satu kontrak. Kalau kita bisa tahu detailnya, mungkin itu bisa jadi celah." Aku menatap layar ponsel lama sekali. Masalah kontrak? Itu bisa menjadi kunci. Aku langsung membalas. "Bisa cari tahu lebih banyak? Aku perlu detailnya." Jawaban Rania cepat datang. "Aku akan coba. Tapi aku butuh waktu." Temanku di Ratna Group juga mulai takut ketahuan. Aku menutup ponsel, perasaan campur aduk. Ada secercah harapan, tapi juga kecemasan. Kalau benar ada masalah kontrak, itu mungkin bisa menjadi batu pijakan untuk menjatuhkan Selin. Tapi untuk mendapatkannya, aku harus masuk lebih dalam ke permainan ini, permainan yang penuh jebakan. Di rumah, situasi semakin mencekik. Bu Ratna mulai memperlakukan aku seolah aku sudah tidak ada. Saat makan malam, ia lebih banyak berbicara dengan Raka tentang rencana ke depan, membicarakan investor, ekspansi, bahkan pesta perayaan yang kabarnya akan diadakan setelah rapat. Semua kalimatnya menusuk, karena jelas aku tidak termasuk di dalam rencana itu. Selin punya visi yang segar. Dia bisa membawa Ratna Group ke level berikutnya, ucap Bu Ratna sambil menaruh sendok perlahan. Ia melirikku sekilas, senyumnya tipis. Sementara beberapa orang hanya bisa menonton dari pinggir. Aku menunduk, berusaha menahan diri agar tidak terpancing. Raka, seperti biasa, hanya diam, sibuk dengan makanannya. Diamnya bukan berarti netral, diamnya adalah tanda setuju. Dan itu lebih menyakitkan daripada kata-kata tajam. Setelah makan malam, aku kembali ke kamar dengan langkah gontai. Tapi di dalam kamar, rasa putus asa itu berubah menjadi tekad. Aku membuka laptop, memindahkan semua bukti yang kupunya ke dalam sebuah flash disk kecil. Foto, dokumen, bahkan catatan kecil tentang pergerakan Raka, semua kumasukkan. Flash disk itu kusembunyikan di bawah laci meja rias, di balik lapisan kain beludru. Jika ponselku diretas atau disita, aku masih punya cadangan. Tengah malam, ketika rumah sudah sepi, aku menerima panggilan telepon dari Rania. Suaranya terdengar terburu-buru. "Nai, aku baru dapat kabar penting. Salah satu kontrak yang dipegang Selin terkait dengan perusahaan luar negeri. Ada indikasi ketidakjelasan laporan keuangan di sana. Kalau benar, itu bisa jadi skandal. Tapi aku belum punya dokumen buktinya. Kita harus hati-hati, karena kalau salah langkah, bisa berbalik menghantam kamu." Aku menggenggam ponsel erat-erat. Kalau aku bisa dapat buktinya, itu cukup untuk membuka mata orang-orang, kan? Bisa. Setidaknya bisa membuat mereka ragu sebelum memberikan panggung penuh pada Selin. Tapi, Nai, ada sesuatu yang membuat aku khawatir. Temanku bilang, ada orang dalam yang mungkin sengaja membocorkan informasi keluar. Dia tidak tahu siapa, tapi kemungkinan besar orang itu juga punya agenda sendiri. Aku terdiam. Jadi bukan hanya aku yang punya sumber misterius. Ada permainan lain di balik layar ini, lebih besar dari yang kubayangkan. Apa mungkin orang yang terus kirim pesan ke aku itu juga bagian dari permainan mereka? Rania hening sejenak. Bisa jadi. Jangan terlalu percaya pada siapapun, Nai. Bahkan pada aku sekalipun. Aku hanya bisa janji, aku akan lakukan yang terbaik untuk bantu kamu. Kata-katanya membuat dadaku panas, bukan karena marah, tapi karena sadar. Di dunia ini, kepercayaan adalah barang mewah. Sekutu bisa berubah jadi pengkhianat kapan saja. Dan aku harus bersiap untuk semua kemungkinan. Esoknya, aku mencoba mendekati Raka dengan hati-hati.
Aku menunggu saat yang tepat, ketika ia duduk di ruang kerja rumah, membuka beberapa berkas. Dengan suara pelan, aku berkata, "Raka, aku dengar kamu sibuk dengan rapat minggu depan. Aku ingin tahu, apakah aku masih bisa terlibat?" Ia menoleh dengan tatapan tajam, seolah pertanyaanku adalah penghinaan. "Kamu? Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Dunia ini bukan untuk orang sepertimu. Naila, jangan memaksakan diri." Aku menelan ludah, mencoba menahan air mata. "Aku istrimu. Apa aku benar-benar tidak punya tempat di sisimu?" Ia hanya mendengus, lalu kembali pada berkasnya. "Kamu tempatku pulang, tidak lebih. Jangan campuri urusan yang kamu tidak mengerti." Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada tamparan. Tempat pulang, tidak lebih. Itulah posisiku di matanya. Sebuah rumah kosong, bukan pasangan hidup. Aku berjalan keluar dengan langkah berat, tapi di dalam hatiku, bara kecil itu kembali menyala. Kalau ia pikir aku akan berhenti hanya karena ucapan dingin, ia salah besar. Menjelang malam, aku kembali mendapat pesan dari nomor misterius. "Selin punya celah. Cari tahu tentang kontrak dengan Arafin Group di Singapura. Itu bisa jadi kunci." Aku tertegun. Nama itu, Arafin Group, persis seperti yang disebut Rania tadi. Jadi siapapun pengirim pesan ini, ia benar-benar tahu apa yang sedang terjadi di dalam. Tapi kenapa ia memberiku informasi? Apa keuntungannya? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa lagi hanya jadi penonton. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan dokumen tentang Arafin Group. Bagaimanapun caranya. Dan untuk pertama kalinya, rasa takutku berubah menjadi sesuatu yang lain. Keberanian yang lahir dari keputusasaan. Jika mereka mau perang, aku siap. Di luar jendela, hujan turun deras, mengetuk kaca seolah menjadi pertanda. Pertanda bahwa badai sesungguhnya baru saja dimulai. Hari-hari menjelang rapat direksi kian menyesakan. Aku merasa seperti hidup dalam sebuah labirin yang dindingnya semakin menyempit, memaksaku untuk bergerak atau hancur terjepit. Satu-satunya jalan keluar adalah menemukan celah kelemahan Selin. Dan sekarang aku tahu namanya, Arafin Group. Nama yang terus bergema di kepalaku. Nama yang bisa menjadi kunci untuk membalikkan permainan. Malam itu, aku kembali berbincang dengan Rania lewat telepon. Suaranya terdengar lelah, tapi tetap tegas. "Nai, aku sudah coba gali informasi lagi." Katanya kontrak Selin dengan Arafin Group belum sepenuhnya bersih. Ada laporan keuangan yang tidak cocok, tapi semua masih ditutup rapat. Dokumennya ada di kantor pusat Ratna Group. Kalau kita bisa dapat salinan, itu akan jadi senjata besar. Aku terdiam. Kantor pusat Ratna Group adalah wilayah terlarang bagiku. Setelah menikah dengan Raka, aku memang beberapa kali menginjakan kaki ke sana, tapi hanya sebagai pendamping, bukan bagian dari lingkaran bisnis. Belakangan, bahkan wajahku seolah tak lagi diakui di gedung itu. Namun mendengar kata-kata Rania, aku sadar, cepat atau lambat aku harus masuk ke sana. Aku tidak tahu apakah aku bisa. Bisikku, suaraku bergetar. Kamu bisa. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Nai, dengar aku. Kalau dokumen itu jatuh ke tanganmu, setidaknya kamu punya sesuatu yang membuat mereka tidak bisa sembarangan menghapusmu. Itu taruhan besar, tapi lebih baik daripada duduk menunggu keputusan mereka. Aku menutup mata, mencoba menahan gelombang ketakutan. Rania benar. Diam sama dengan mati. Dan aku tidak akan membiarkan diriku mati sebelum bertarung. Keesokan harinya, aku berpura-pura hendak belanja ke pusat kota. Sopir menawarkan diri mengantar, tapi aku menolak, mengatakan aku ingin menyetir sendiri. Aku bisa merasakan kecurigaan di matanya, tapi aku tersenyum tenang, seolah tidak ada yang salah. Padahal jantungku berdegup kencang saat roda mobilku berputar ke arah kantor pusat Ratna Group. Gedung itu menjulang gagah, kaca-kacanya memantulkan langit biru yang mendung tipis. Aku berhenti di seberang jalan, mengamati. Keluar masuknya orang,
ketatnya penjagaan, semua membuatku merasa seperti pencuri yang sedang mengincar sebuah brankas. Aku tahu tidak mungkin aku bisa masuk begitu saja. Tapi aku juga tidak datang tanpa rencana. Aku menelpon Rania cepat-cepat. Aku di depan kantor pusat. Aku tidak tahu bagaimana caranya bisa masuk. Rania terdengar panik. "Nay, jangan gegabah. Kamu bisa ketahuan." Aku tidak bisa lagi menunggu. "Ran, aku harus lihat dengan mataku sendiri. Tolong bantu aku." Ada jeda di ujung sana. Lalu suara Rania kembali terdengar, lebih pelan. "Baik, aku akan hubungi temanku di dalam. Dia janji bisa menyelipkan kamu lewat pintu servis di basement. Tapi waktunya terbatas. Kamu harus masuk malam ini, setelah jam kantor tutup. Jangan bawa apapun selain ponsel dan keberanianmu." Aku menggenggam setir erat-erat, telapak tanganku berkeringat. Malam ini. Kata-kata itu seperti vonis. Aku pulang dengan perasaan gelisah. Sepanjang jalan hanya bisa membayangkan kemungkinan terburuk. Malam turun dengan cepat. Rumah terasa asing. Seolah dinding-dindingnya tahu rencana yang kusimpan. Raka tidak pulang. Katanya ada persiapan rapat dengan investor. Bu Ratna entah di mana. Mungkin sibuk dengan persiapan pestanya sendiri. Aku memanfaatkan celah itu. Setelah semua pembantu masuk kamar masing-masing, aku keluar perlahan, menyelinap ke garasi. Perjalananku menuju kantor pusat terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Jalanan sepi, lampu-lampu kota berkelebat cepat di kaca mobil. Sesampainya di sana, aku memarkir jauh dari pintu utama, lalu berjalan kaki ke arah basement. Seorang pria muda sudah menunggu di sana. Wajahnya gelisah, matanya terus menoleh kanan-kiri. "Kamu Naila?" bisiknya. Aku mengangguk cepat. "Cepat ikut saya. Waktunya tidak banyak." Aku mengikutinya menuruni tangga sempit yang berbau lembab. Jalannya berliku, sampai akhirnya kami tiba di sebuah pintu besi dengan tanda, "Khusus pegawai." Ia menempelkan kartu akses, pintu terbuka dengan bunyi klik pelan. Di lantai 4, ada ruang arsip. Itu tempat Selin sering meminta berkas. Aku hanya bisa antar sampai sini. Selebihnya, kamu sendiri. Ingat, jangan lebih dari 20 menit. Kalau ketahuan, aku tidak bisa menolong. Aku mengangguk, meski lututku gemetar. "Terima kasih." Ia hanya menatapku sebentar, lalu pergi terburu-buru. Aku menelan ludah, melangkah masuk ke dalam gedung yang kini sunyi. Lampu neon berkelip-kelip, bayangan panjang mengikuti setiap langkahku. Lift berdecit ketika bergerak naik, membuat detak jantungku semakin kencang. Sampai di lantai 4, aku melangkah perlahan ke lorong panjang. Pintu dengan tulisan, "Arsip," tampak di ujung. Tanganku gemetar saat memutarnya, tapi pintu terbuka. Ruangan itu penuh lemari besi dan tumpukan berkas. Bau kertas tua dan debu menusuk hidung. Aku mencari dengan panik, membuka map-map yang berjejer. Mataku menyapu label, proyek A, proyek B, laporan keuangan, kontrak investasi. Lalu aku menemukannya. Aravind Group, konfidensial. Tanganku terhenti. Inilah yang kucari. Aku membuka cepat halaman demi halaman. Mataku menangkap angka-angka yang tidak masuk akal. Ada dana yang tidak jelas alirannya. Ada tanda tangan yang tampak dipalsukan. Jantungku berdebar keras. Ini bisa menghancurkan Selin. Ini senjata. Aku segera memotret halaman-halaman penting dengan ponselku. Suara klik kamera terasa begitu keras di ruangan sepi itu, membuatku beberapa kali berhenti hanya untuk memastikan tidak ada orang lain. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di luar. Aku membeku. Suara itu mendekat, berat dan mantap. Aku buru-buru menutup map, meletakkannya kembali, lalu bersembunyi di balik rak besi besar. Napasku tercekat, tubuhku menempel pada dinginnya logam. Pintu arsip terbuka. Seorang pria masuk, membawa senter kecil. Aku mengenalinya, salah satu staf kepercayaan Bu Ratna. Ia menyapu ruangan dengan sorot senter, mendekat ke rak demi rak.
Aku menahan napas sampai dada terasa sakit. Senter itu hampir mengarah ke tempatku bersembunyi. Tapi lalu, ia berbalik, menutup pintu, dan pergi. Aku hampir jatuh karena lututku lemas. Dengan cepat aku keluar dari ruangan, berlari kecil menuju lift. Perjalananku keluar dari gedung terasa seperti 1000 tahun. Begitu udara malam menyambutku lagi, aku terengah-engah, keringat membasahi wajahku. Aku berhasil. Aku membawa pulang sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Tapi di dalam hati, sebuah pertanyaan mengendap. Apakah benar aku yang memburu Selin? Atau justru aku yang sedang digiring ke dalam jebakan yang lebih besar? Aku tidak tahu. Yang ku tahu, malam ini aku sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Dan mulai detik ini, tidak ada jalan lain selain maju. Langit di atas sana hitam pekat tanpa bintang. Seolah menegaskan satu hal, pertarungan baru saja dimulai. Hari rapat direksi tinggal sehari. Aku merasa seolah setiap detik adalah tali yang menjerat leherku semakin kencang. Di dalam rumah, suasana semakin sunyi namun penuh tekanan. Raka sibuk keluar masuk dengan jas rapi dan telepon yang tak pernah berhenti berdering. Sementara Bu Ratna jarang terlihat, mungkin sedang menyiapkan kemenangan yang ia yakini sudah di tangannya. Aku, di sisi lain, menyimpan rahasia di dada, foto-foto kontrak Arafin Group yang kubawa pulang malam itu. Flash disk berisi cadangan data kutaruh rapat di tempat yang lebih aman, bukan lagi di laci meja rias, melainkan di dalam kotak perhiasan tua peninggalan ibuku, disembunyikan di bagian dasar yang berlapis kayu. Setiap kali aku menatap kotak itu, aku merasa seakan sedang menyimpan bom kecil yang bisa meledakkan segalanya kapan saja. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Sejak pagi, aku merasa diawasi. Saat turun ke dapur, salah satu pembantu menatapku terlalu lama, seolah menimbang-nimbang. Sopir yang biasanya sopan kini sering mengintip ke arahku melalui kaca spion. Bahkan ketika aku berjalan di halaman, aku mendapati satu pria asing berdiri di depan gerbang, merokok dengan tatapan penuh selidik. Apa mereka mencurigai aku? Atau hanya perasaanku sendiri yang mulai gila? Siang itu, Rania menelpon. Suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. "Nay, kita harus bicara serius. Temanku yang bantu kamu masuk ke kantor pusat, dia sekarang sedang dalam masalah. Ada audit mendadak, dan pihak manajemen menuduh ada kebocoran dokumen. Mereka belum tahu siapa, tapi temanku takut namanya akan terseret." Jantungku serasa berhenti. Jadi, mereka tahu ada yang masuk. Entah tahu atau curiga. Yang jelas, suasana di dalam sudah tidak aman. "Nay, kamu harus hati-hati. Bisa jadi ada yang sengaja membiarkanmu mendapatkan dokumen itu. Bisa jadi itu bagian dari rencana mereka." Aku menggigit bibirku hingga hampir berdarah. Kata-kata Rania berputar di kepalaku. Apakah benar aku yang menyusup, atau aku yang digiring masuk? Kalau begitu, siapa yang sengaja menaruh Arafin Group di sana agar aku menemukannya? Aku tidak tahu harus percaya siapa lagi. "Ran," ucapku lirih. "Bahkan aku takut kamu juga bisa jadi bagian dari permainan mereka." Rania terdiam lama. Saat ia akhirnya bicara, suaranya bergetar. "Aku mengerti kamu ragu. Tapi aku tetap ada di pihakmu. Percayalah, aku tidak dapat apa-apa dari ini kecuali melihatmu tetap berdiri. Tapi kamu juga harus bersiap. Nay, besok adalah hari penentuan. Kalau kamu benar-benar ingin menjatuhkan Selin, bukti itu harus kamu pakai dengan hati-hati. Satu langkah salah, justru kamu yang hancur." Telepon terputus, meninggalkan ruang kosong yang menyesakkan. Aku duduk di ranjang, menatap dinding. Untuk pertama kalinya aku merasakan kebenaran pahit. Aku sendirian. Malamnya, rumah terasa lebih mencekam daripada biasanya. Angin berdesir kencang di luar, membuat tirai bergoyang. Aku duduk di meja rias, membuka kotak perhiasan itu lagi. Flash disk kecil itu berkilau di bawah cahaya lampu. Begitu mungil, tapi isinya bisa menentukan nasib banyak orang. Aku menutup mata, membayangkan kemungkinan terburuk. Jika Bu Ratna tahu aku menyusup,
Jika Raka tahu aku menyimpan rahasia bisnisnya, mungkin mereka tidak hanya akan menceraikanku, mungkin lebih dari itu. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Nomor misterius lagi. Pesannya singkat, jangan bawa bukti itu besok. Ada mata yang menunggu menjebakmu. Tunggu instruksi berikutnya. Aku merinding. Bagaimana dia tahu? Apakah dia ada di dalam rumah ini, mengamati setiap langkahku? Atau dia orang yang sengaja menuntunku sejak awal? Aku tidak tahu apakah harus menurutinya atau tidak. Yang jelas, semakin dalam aku masuk, semakin kabur garis antara sekutu dan pengkhianat. Beberapa menit kemudian, aku mendengar suara pintu kamar terbuka. Raka berdiri di ambang pintu, wajahnya letih tapi matanya tajam. Apa yang kamu sembunyikan dari aku, Naila? Tubuhku menegang. Aku tidak mengerti maksudmu. Ia melangkah masuk, menutup pintu pelan. Jangan bohong. Kamu terlihat berbeda beberapa hari ini. Gelisah, penuh rahasia. Jangan kira aku tidak tahu. Aku mencoba menahan ekspresi, meski jantungku berdegup liar. Aku hanya lelah, Raka. Itu saja. Ia mendekat, wajahnya hanya sejengkal dari wajahku. Senyum tipis terbit di bibirnya, tapi dingin. Kalau aku tahu kamu bermain di belakangku, Naila, aku tidak akan segan menghancurkanmu. Ingat itu. Setelah mengatakan itu, ia berbalik dan keluar, meninggalkan aroma parfum tajam yang menusuk. Aku jatuh terduduk, tubuhku gemetar. Kata-katanya bukan sekadar ancaman, itu peringatan. Ia mencurigai aku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap suara kecil membuatku terlonjak. Aku menyimpan ponsel dan flash disk di bawah bantal, seolah dengan begitu aku bisa melindunginya. Tapi di dalam hati, aku tahu, esok hari, semua akan berubah. Pagi pun datang dengan langit mendung pekat. Aku duduk di meja makan, mencoba menelan sarapan tapi lidahku terasa pahit. Bu Ratna muncul dengan gaun rapi, senyumnya penuh kemenangan. Besok adalah hari yang besar, katanya ringan, dan hanya orang-orang yang layak yang akan berdiri di sana. Tatapannya menusukku, lalu ia beranjak pergi bersama asistennya. Aku menghela napas panjang. Waktuku semakin sedikit. Jika aku ingin melawan, aku harus memilih. Apakah mengikuti pesan misterius itu dan menunggu, atau membawa sendiri bukti ini ke rapat, meski risikonya bisa menghancurkanku? Dan di tengah kebimbangan itu, aku menyadari sesuatu. Retakan mulai muncul di balik semua senyum manis mereka. Retakan yang bisa melebar jadi jurang besar. Pertanyaannya hanya satu. Siapa yang pertama kali akan jatuh? Langit pagi itu berat. Mendung menggantung seperti tirai hitam yang siap menurunkan hujan badai. Tepat seperti suasana hatiku. Hari ini adalah rapat direksi, hari yang sejak lama dipersiapkan Bu Ratna, hari yang diyakininya sebagai kemenangan mutlak bagi Selin, dan juga hari yang bisa menjadi akhir dari semua kebohongan, atau justru akhir dari aku. Aku duduk di meja rias cukup lama, menatap wajahku di cermin. Ada lingkar hitam di bawah mata, kulit pucat, dan tatapan kosong yang berusaha kukamuflase dengan riasan tipis. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna krem, bukan pakaian mencolok seperti yang mungkin mereka harapkan. Aku tidak datang untuk bersinar, aku datang untuk bertahan. Di dalam tas kecilku, flash disk mungil itu tersimpan, bom yang bisa meruntuhkan Selin sekaligus menyeret Raka dan Bu Ratna. Raka muncul di depan pintu, mengenakan jas hitam yang pas tubuh, dasinya merah menyala. Wajahnya tampak tegas, tapi matanya meneliti gerak-geriku. "Kamu siap?" tanyanya singkat. Suaranya datar, tapi ada nada tersembunyi yang membuat bulu kuduku merinding. Ia tahu aku menyimpan sesuatu, tapi belum bisa membuktikan. Aku hanya mengangguk, tidak menjawab. Kami turun bersama, masuk ke mobil yang sudah menunggu. Di sepanjang jalan menuju kantor pusat Ratna Group, aku nyaris tidak bernapas. Gedung kaca itu semakin dekat, semakin membuat jantungku berdegup tak terkendali. Setibanya di sana, karpet merah dibentangkan, kamera-kamera wartawan berkilat. Mereka datang bukan hanya untuk rapat,
tapi juga untuk menyaksikan pertunjukan. Bu Ratna dan Selin memamerkan kemenangan mereka. Aku berjalan di belakang Raka, mencoba tetap tenang. Senyum Bu Ratna sudah menunggu di depan pintu lobi, dingin dan penuh keyakinan. "Naila," sapanya datar, "semoga kamu bisa menikmati pertunjukan hari ini." Aku balas menatapnya, senyum tipis di bibirku. "Ya, Bu." Pertunjukan. Kami masuk ke ruang rapat utama di lantai tertinggi. Ruangan luas itu dikelilingi kaca, memperlihatkan kota di bawah yang diselimuti awan gelap. Di meja oval panjang, para direksi sudah duduk, beberapa investor asing juga hadir. Di ujung meja, Selin berdiri dengan percaya diri, mengenakan setelan putih yang elegan, wajahnya bersinar penuh kemenangan. Rapat dimulai dengan sambutan Bu Ratna. Kata-katanya manis, penuh pujian pada Selin dan kerja kerasnya. Investor tampak terkesan, beberapa mengangguk puas. Lalu giliran Selin mempresentasikan laporan kerjasama dengan Aravind Group. Slide demi slide bergulir di layar besar, menampilkan angka-angka manis, grafik keuntungan yang terus menanjak, dan janji masa depan yang cerah. Semua terdengar sempurna. Aku menggenggam erat tas kecilku. Saat melihat logo Aravind Group terpampang di layar, jantungku seakan melompat ke tenggorokan. Itu kebohongan. Semua kebohongan yang kubawa buktinya. Ketika Selin selesai bicara, tepuk tangan bergema di ruangan. Senyum kemenangan di wajah Bu Ratna semakin lebar. Aku tahu, jika aku diam, hari ini mereka akan keluar sebagai pemenang. Dan aku akan dilenyapkan perlahan, dibuang seperti sampah yang mengganggu. Aku bangkit berdiri. Suara kursiku bergeser membuat semua kepala menoleh. "Mohon maaf," ucapku lantang, meski suaraku bergetar. Tapi saya tidak bisa hanya duduk dan menyaksikan kebohongan sebesar ini. Ruangan mendadak sunyi. Tatapan tajam menusuk dari segala arah. Raka menoleh dengan wajah kaku. Bu Ratna memicingkan mata, sementara Selin tersenyum tipis, sinis. "Apa maksudmu, Naila?" tanyanya manis, tapi suaranya penuh racun. Aku melangkah maju, meletakkan flash disk di atas meja. Semua laporan yang tadi dipresentasikan adalah manipulasi. Dana investasi tidak sepenuhnya masuk ke proyek, sebagian besar dialirkan ke rekening bayangan, dan kontrak dengan Aravind Group penuh dengan tanda tangan palsu. Investor mulai berbisik, suasana rapat berubah tegang. Seorang direksi mengetuk meja. "Apakah Anda punya bukti?" Aku menyalakan layar, memasukkan flash disk ke komputer. Foto-foto hasil temuanku di ruang arsip muncul satu persatu di layar besar. Angka-angka yang tidak masuk akal, tanda tangan yang jelas-jelas berbeda, bukti aliran dana yang mencurigakan. Semua terpampang di depan mata mereka. "Ini," suara seorang investor asing terdengar gemetar. "Kalau benar, ini skandal besar." Selin melangkah cepat ke arahku. Wajahnya tetap tersenyum tapi matanya membara. "Kamu pikir kamu bisa menjatuhkan aku dengan beberapa foto curian?" katanya tajam. Aku menatapnya balik, menahan gemetar. "Aku tidak menjatuhkanmu, Selin. Kamu sendiri yang menjatuhkan dirimu dengan kebohonganmu." Ruangan makin gaduh. Beberapa direksi saling berbisik keras. Investor berdebat dengan bahasa masing-masing. Raka bangkit, wajahnya tegang. Ia menoleh ke ibunya. "Bu, ini, bagaimana bisa?" Bu Ratna menepuk meja keras, menghentikan kegaduhan. "Cukup. Semua ini tidak lebih dari fitnah seorang perempuan sakit hati yang tidak rela ditinggalkan." Suaranya lantang, penuh kuasa. "Jangan biarkan ocehannya merusak kerja keras kita." Namun seorang investor berdiri, wajahnya muram. "Maaf, Bu Ratna. Kami tidak bisa menutup mata. Ini harus diselidiki." Selin mulai panik. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri kini memucat. Ia mencoba meraih laptop untuk menutup presentasi, tapi seorang direksi menahannya. Semua mata kini tertuju pada Bu Ratna. Untuk pertama kalinya, aku melihat celah di wajah kerasnya. Retakan yang kecil, tapi nyata.
Raka menoleh padaku. Tatapan matanya bukan lagi ancaman, melainkan kebingungan, campuran antara marah, takut, dan mungkin sesal. Ia berbisik pelan, hampir tak terdengar. Naila, apa yang sudah kamu lakukan? Aku mengangkat daguku. Aku hanya menunjukkan kebenaran. Sesuatu yang kalian sembunyikan terlalu lama. Hening sesaat, lalu suara gemuruh debat kembali memenuhi ruangan. Investor meminta audit, beberapa direksi mengusulkan rapat ditunda, dan kamera wartawan yang tadinya hanya untuk dokumentasi mulai menyorot dengan liar. Skandal ini tidak lagi bisa ditutup rapat. Bu Ratna akhirnya menjatuhkan tubuhnya di kursi, wajahnya pucat pasi. Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan, gumamnya. Aku tahu, pada detik itu, dunia mereka runtuh. Dan aku berdiri di tengah reruntuhannya. Tidak ada rasa puas, tidak ada kegembiraan. Hanya kelelahan luar biasa. Aku tahu, perjuanganku belum berakhir. Aku masih harus bertahan dari serpihan balas dendam mereka. Tapi satu hal pasti, hari ini, kebenaran telah pecah keluar, dan tidak ada yang bisa mengembalikannya ke dalam kotak. Aku melangkah keluar dari ruang rapat, meninggalkan sorakan, tuduhan, dan jeritan di belakangku. Langit di luar akhirnya menurunkan hujan deras, mengguyur tubuhku basah kuyup. Namun untuk pertama kalinya, aku mengangkat wajah ke langit, membiarkan airnya membersihkan semua luka dan ketakutan. Aku masih hidup, dan aku sudah melawan. Apapun yang menanti di depan, aku tidak lagi sendirian dalam diam. Dunia kini tahu siapa mereka sebenarnya. Dan itulah awal dari kebebasanku.